Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada pembina CSR UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Agus Santoso, SAG MPD, yang kami hormati Ustadz Anwaril Huda, SSI MA, selaku dosen bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Tak lupa juga kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Ibu Meirina MSI dan Kak Ahmad Adi Sudrajat SPSI. Selanjutnya, yang kami hormati segenap panitia webinar pagi inspiratif dengan tema Yuk Pahami Potensi Diri dan Pilih Jalan Hidupmu Sendiri, serta teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita dapat bertemu dalam acara webinar pagi inspiratif dengan tema Yuk Pahami Potensi Diri dan Pilih Jalan Hidupmu Sendiri. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Sebagai Master of Ceremony, kali ini saya Yasinta Ramal Fauzia akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita laksanakan bersama, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Selanjutnya adalah serangkaian prosesi webinar yang dipimpin oleh Saudari Umi Rahmawati. Yang kelima akan ada sesi foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Baik, sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran atau Suratul Fatihah dengan harapan acara demi acara dapat kita laksanakan bersama tanpa ada halangan apapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Webinar Pagi Inspiratif kepada Saudari Nindya Pujiati Yasinta. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran teman-teman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pembina CSR UINSAH Dr. Agus Santoso SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Nuril Huda selaku dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati para pemateri Ibu Meriana dan juga Kak Adi beserta teman-teman
dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga teman panitia yang hadir pada pagi hari ini. Meskipun puasa di pagi hari Jumat, tetap produktif ya teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sepatah dua kata, saya selaku ketua panitia pada acara webinar kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada apabila ada kekurangan dari kami selaku panitia. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Ketua Panitia pada pagi hari ini, Saudari Nindya Buciati Yasinta. Acara selanjutnya yakni serangkaian webinar pagi inspiratif dengan tema Yuk Pahami Potensi Diri dan Pilih Jalanmu Sendiri. Namun sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan moderator pada pagi hari ini. Moderator acara pada pagi hari ini merupakan mahasiswi asal PKI UINSA dengan kelahiran Kediri 4 Desember tahun 2000. Beliau merupakan aktivis berbagai organisasi, di antaranya yang pertama adalah aktivis sosial Sahabat Muda, yang kedua adalah fundraiser Sahabat Muda, dan selanjutnya beliau merupakan ketua hidroponik komunitas Sahabat Hidroponik Sahabat Muda. Langsung saja kita simak bersama-sama dan kita sambut moderator kita pada pagi hari ini, Saudari Umir Rahmawati. Kepada Saudari Umir Rahmawati, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk MC hari ini, Kak Yasinta, telah mempersilahkan saya untuk memimpin diskusi pagi inspiratif webinar kali ini. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan dua pemateri yang sangat luar biasa sekali. Beliau sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing ya. Ini tak luput dari bagaimana beliau itu bisa mengenali potensi dirinya, dan akhirnya beliau bisa expert di bidangnya masing-masing. Hari ini pemateri pertama kita, beliau ini seorang yang luar biasa sekali, praktisi psikologi yang bisa menjadi praktisi di beberapa lembaga. Yang pertama ada ibunda kita, Dr. Meriana MSc Psikolog. Beliau ini sebagai psikologi di Lembaga Psikologi Signa Mandiri, kemudian juga menjadi konsultan psikologi di Politeknik Pelayaran Surabaya. Selain itu, beliau juga menjadi seorang trainer dan konsultan lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan di Unitomo Surabaya. Kemudian beliau juga sebagai dosen psikologi dan bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian beliau juga menjadi psikolog di Outpatient Department di Siloam Hospital Surabaya. Kemudian beliau juga menjadi konsultan dan narasumber untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu, beliau juga memiliki buku yang berjudul Solusi Buah Hatiku Menjawab Permasalahan Anak dan Remaja. Ini berkaitan dengan parenting anak. Kemudian beliau ini biasanya bertugas di Laboratorium Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya setiap hari Senin sampai Jumat. Kemudian jika ingin bertemu beliau di Siloam Hospital bisa datang di hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Kemudian jika ingin bertemu dengan beliau di Signa Mandiri bisa bertemu beliau di hari Ahad jam 9 sampai jam 12. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencatat kontak person dari Bu Meriana ini bisa dicatat kontaknya beliau di nomor 081 331 378 731. Nah, sangat luar biasa sekali CV-nya beliau, banyak menjadi kayak praktisi psikolog di beberapa tempat. Tentu hal ini membuktikan bahwa beliau sangat mengenali potensi dirinya dan terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Tak lama-lama, kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Oh ya, teman-teman, ini sambil menunggu pemateri pertama kita untuk join di di webinar kita hari ini karena beliau masih berusaha masuk. Jadi sebelum masuk ke beliau,
Tadi kan saya sudah kenalkan beberapa CV tentang beliau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, bimbingan konseling Islam. Saya semester 6. Alasan kenapa kita itu memilih tema yuk kenali potensi diri dan pilih jalan hidupmu sendiri, itu karena kita sepakat bersama teman-teman panitia tentunya, bahwa realitanya di kehidupan ini kita nanti sebagai fresh graduate itu kalah saing dengan orang-orang yang udah pernah terlatih potensinya terlebih dahulu. Jadi akibatnya 80% bahwa fresh graduate itu kebanyakan menjadi gojek atau kesulitan mencari kerja. Nah, hal inilah yang ingin kita sampaikan di webinar kali ini, pagi inspiratif kali ini. Bagaimana sih nanti kitanya setelah lulus dari kuliah itu bisa meminimalisir untuk menjadi seorang pengangguran atau bisa tertekan karena pertanyaan, kamu sekarang kerja di mana? Kamu sekarang sibuk apa? Nah, nyatanya kita masih di rumah aja gitu. Saya akan kayak bercerita sedikit mengenai pengalaman saya. Jadi saya selain aktif di perkuliahan, saya juga aktif di komunitas di luar kampus yang bernama Sahabat Muda. Nah, kebetulan di Sahabat Muda ini sendiri itu emang isinya anak mahasiswa. Kita di sini diajarin untuk bisa berlatih bekerja, kemudian kita bisa mengetahui potensi pada diri kita. Nah, hal ini tuh kenapa harus dilakukan sebelum kuliah? Karena nanti setelah kita lulus dari kuliah, harapannya kita sudah menemukan passion kita dan akhirnya kita bisa menemukan kerja tidak terlalu sulit karena kita sudah memiliki pengalaman. Oke, Alhamdulillah pemateri pertama kita, Bu Mer, sudah masuk sebagai psikolog di Lembaga Psikologi Signal Mandiri. Kemudian beliau juga menjadi konsultan psikologi di Politeknik Palayaran Surabaya. Kemudian beliau juga menjadi seorang trainer dan konsultan lembaga pendidikan dan pelatih penerbangan di pelatihan penerbangan di Unitomo Surabaya. Kemudian beliau juga dosen psikologi dan bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga menjadi psikolog di Outpatient Department di Siloam Hospital Surabaya. Kemudian beliau juga menjadi konsultan dan narasumber untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian beliau juga menulis buku berjudul Solusi Buah Hatiku Menjawab Permasalahan Anak dan Remaja. Kemudian jika Anda ingin bertemu dengan beliau, bisa beliau bertugas di Laboratorium Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya setiap hari Senin sampai Jumat. Kemudian jika ingin bertemu di Siloam Hospital bisa ditemui pada hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kemudian jika ingin bertemu di Signal Mandiri bisa ditemui setiap hari Ahad jam 9 sampai jam 12. Kemudian bagi Anda yang ingin mencatat nomornya beliau ada di nomor 081 331 378 731. Oke, Insya Allah sekali CV dari beliau begitu banyaknya beliau menjadi psikolog di beberapa tempat, itu kan luar biasa sekali. Mari kita dengarkan bagaimana beliau bisa mengenali potensi beliau sehingga bisa menjadi psikolog di beberapa tempat. Kepadanya, Bu Meriana dipersilakan. Kita bacakan. Nah, nanti kalau Pak penggantian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf terlambat.
Ini saya sambil double, saya masih kuliah, nggak apa-apa. Selesai. Apakah sudah mulai ini? Sudah, Bu. Baik, langsung saya atau? Pemateri pertama, Bu Mer. Silakan kepada Bu Mer. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari mana semua ini pesertanya? Alhamdulillah campur-campur, Bu. Ada dari Campur-campur. luar juga, sama dari UIN juga. Dari Ya, Bapak. baik. Saya diberikan materi oleh panitia itu adalah untuk memahami diri dan menjadi diri sendiri ya. Jadi saya mungkin lebih kepada praktis saja ya teman-teman ya. Saya tidak banyak bicara teori. Jadi langsung pada aplikasi saja. Saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Baik, saya di sini mengambil judul singkat saja gitu ya, teman-teman. Ini pesertanya berapa ini? Oh, 81, luar biasa. Semoga masih dalam keadaan sehat dan kemudian tetap semangat ya, teman-teman sekalian. Dan ini semoga teman-teman yang masih muda ya. Ya meskipun saya yang bicara adalah orang yang tua gitu ya. Ya, tetapi tetap saya sebagai harus semangat muda gitu ya, karena saya selalu berinteraksi dengan orang-orang muda. Be yourself, be yourself itu adalah untuk menjadi diri sendiri, ya. Tuh. Oke. Nah, ada beberapa hal ya. Sebetulnya ada 7 hal yang langkah-langkah. Ini saya langsung pada langkah-langkah ya. 7 hal yang harus dilakukan ya oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah siapakah diriku? Ya, siapakah diriku? Jadi langkah yang pertama adalah sebentar. Baik. Yang pertama adalah melalui diri sendiri dulu ya. Jadi untuk mengenal diri kita itu adalah berdasarkan persepsi diri kita, gitu ya. Tuh, kemudian pikiran kita, perasaan kita tentang diri kita itu adalah untuk mengetahui siapa sih aku ya, siapakah diriku ya. Jadi ini lebih pada konsep diri kita. Contoh misalnya, apakah saya ini sebagai seorang yang percaya diri, apakah saya ini sebagai seorang yang kreatif, apakah saya ini sebagai orang yang open minded gitu ya. Itu adalah pikiran saya dan kombinasi dari umpan balik orang lain. Itulah konsep diri kita. Jadi pada saat kita terkait dengan siapakah diriku, itu adalah campuran atau kombinasi antara pikiran kita dan masukan dari orang lain atau umpan balik dari orang lain. Nah, di sini kita artinya sedang menggali juga kekuatan dan kelemahan kita. Ya, contoh misalnya kita ini merasa sebagai orang yang nggak percaya diri misalnya ya. Kita merasa sebagai orang tidak percaya diri. Tetapi
umpan balik dari orang lain menyatakan enggak kok, kamu adalah orang yang asik, kamu adalah orang yang open minded, kamu adalah orang yang mudah untuk menunjukkan diri, dan kamu adalah orang yang percaya diri sebetulnya. Nah, dari sinilah kemudian akan bisa, selama kita mau terbuka ya, selama kita itu tidak menutup diri dari orang lain ya, tidak marah pada saat orang lain itu memberikan masukan, ya, memberikan umpan balik tentang apakah itu kelemahan ataukah itu kekuatan, itu kita mau menerima, ya. Itulah sebetulnya upaya kita ya untuk bisa mengetahui siapa diri kita, ya. Jadi memang kalau untuk menjadikan kita itu menjadi diri sendiri, itu harus dimulai dari hal ini. Jadi kita nggak boleh terkungkung pada suatu pikiran-pikiran negatif, begitu ya. Kita harus terbuka pada orang lain, kita tidak boleh kaku, gitu ya. Intinya harus sehat lah secara pikiran, gitu ya. Nah, itulah kemudian akan menjadikan konsep diri yang kuat buat kita. Itu langkah pertama adalah kita mengetahui diri kita. Kemudian yang kedua adalah penerimaan diri. Nah, maaf, ada suara. Mohon maaf, ada suara yang lain. Ya, baik. Yang kedua adalah penerimaan diri. Nah, di saat kita itu menghadapi kesulitan ya, tentunya dalam kehidupan kita itu tidak semuanya itu sesuai dengan keinginan. Dalam kehidupan kita, rentang kehidupan kita tidak semuanya itu menyenangkan ya. Dan tidak semuanya umpan balik dari orang lain ya untuk membangun konsep diri kita, untuk mengetahui diri kita itu semua menyenangkan, semua positif. Ada kalanya kita menghadapi yang sebaliknya, yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan kita, yang negatif. Nah, kita harus menerima. Karena memang harus kita yakini kita adalah manusia yang tidak sempurna gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Yang ada adalah kita upayakan untuk selalu memperbaiki diri dan itu secara terus-menerus. Makanya pada saat kita menghadapi itu jangan mengeluh teman-teman. Apalagi kemudian marah, malu ya. Selalu ingatlah pada Tuhan. Karena apa? Di saat kemudian orang lain memberikan umpan balik kepada kita bahwa kamu loh harusnya orangnya jangan terlalu kaku. Ya, harusnya kamu bisa menerima saran orang lain. Ya, apakah orang itu jahat? Tentu tidak. Ya, kita jangan berpikiran untuk negative thinking ya. Kita jangan berpikiran marah pada orang. Orang itu jealous sama aku, orang itu jahat sama aku ilfil deh sama dia gitu ya. Jangan, ya kan? Justru bisa jadi orang itu sedang menguak sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Dan bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa orang itu bukan berniat tidak baik ya? Kita perlu misalnya menanyakan umpan balik dari orang lain itu tentang hal yang negatif pada diri kita pada orang kita percaya. Saya ini menurut kamu benar nggak sih kalau saya ini orangnya suka marah? Saya orangnya tidak bisa menerima pendapat orang lain. Benar nggak sih? Karena ada orang yang mengatakan bahwa aku demikian. Tolong bicara yang jujur. Nah, itu kamu tanyakan kepada satu atau dua orang yang kamu percayai. Nah, itu. Nah, dari situ kalau memang ternyata satu dua orang kamu percaya itu menyetujui pendapat dari orang lain itu, nah tentunya dengan lapang dada, dengan keinginan untuk kebaikan ke depan, nah itu kita harus melakukan perubahan sesuai yang disampaikan oleh orang tersebut. Ya. Mohon izin sebentar. Mohon izin bahwa banyak instruksi karena memang saya sedang mendobel ini. Baik, berikutnya adalah gunakan kekuatan diri. Setelah teman-teman menerima terhadap diri ya, untuk tidak mengeluh, tidak marah. Karena apa? Kalau kita sering mengeluh, kita marah, ya ada energi yang di dalam diri kita tuh selalu negatif. Nah, energi-energi negatif inilah yang kemudian akan menghambat kita untuk maju. Contoh misalnya pada saat kita mengeluh ya, aduh kok sulit sih. Nah, kira-kira dengan kata-kata ini sulit gitu ya, kira-kira teman-teman mau melangkah nggak? Mau mencoba lagi nggak? Nah, itu kan menjadi suatu hambatan atau barrier tersendiri untuk maju. Nah, jadi hindari ini. Jangan mengeluh, jangan marah, jangan malu. Selalu ingat pada Tuhan ya. Karena memang semua yang terjadi itu adalah
atas izin Tuhan. Nah, setelah kalian menerima diri, kemudian gunakan kekuatan dirimu, ya. Jadi hal-hal apa tadi yang terketahui, ya, setelah diketahui siapa diriku ini, ya, terketahui bahwa oh, saya adalah orang yang selama ini orang yang kreatif. Oh, saya selama ini ternyata orang yang selalu bisa menuangkan ide-ide baru bagi teman-teman di sekeliling saya, bagi keluarga saya. Nah, upayakan kekuatan itu sebagai identitas diri, ya, bahwa oh ternyata ini ada Nafisa, ya, barusan apa namanya masuk gitu, ya, ternyata oh Nafisa adalah orang yang kreatif gitu. Jadi ada semacam labeling tertentu, ya, yang kemudian menjadi suatu identity gitu, ya, itu, ya, di mana identity itu adalah identity yang sifatnya positif, itu menjadi sesuatu yang menempel. Nah, kalau memang ternyata kamu punya identity itu yang oh kamu kreatif, asah terus kekuatan itu sehingga semakin memperkuat kamu menjadi seorang yang kreatif. Contoh misalnya kamu punya keahlian dalam bidang desain katakanlah, ya, itu kekuatan kamu secara keahlian, ya. Kekuatan itu macam-macam teman-teman, ada yang sifatnya soft, ada yang sifatnya hard, ya. Jadi kalau sifatnya soft itu terkait dengan di situ ada soft skill, di situ ada personality, ya kan. Kemudian kalau yang hard adalah yang memang nampak di permukaan, seperti misalnya kamu punya kemampuan untuk desain katakanlah. Nah, jadikan itu sebagai sesuatu identitas sehingga orang akan di saat aku butuh desain tertentu ingat kamu gitu. Aku tak ke siapa aja sih namanya ini, ya. Ada Adi Agung, ya, misalnya. Oh, kalau desain aku ingat Adi Agung deh gitu, ya. Nah, asah terus itu sehingga semakin memperkuat. Nah, dan kemudian jangan lupa untuk unjuk diri dan tampilkan kekuatan. Percuma kalau kalian punya kekuatan tetapi kalian misalnya nggak mau untuk menampilkan itu. Ya, contoh misalnya kamu punya kekuatan untuk desain, tapi kamu tidak pernah menunjukkan karya kamu dalam suatu event atau misalnya lomba. Nah, percuma, akhirnya akan menumpuk-menumpuk, ya, tidak tahu bahwa kamu itu memiliki kemampuan, ya, itu. Dan setelah kamu menemukan identity satu, ya, kamu harus menggali lagi identity yang lain, ya. Gali dan latih kekuatan diri yang lain. Nah, ternyata kamu punya kemampuan, ya, secara hard adalah kamu punya kemampuan untuk wirausaha. Jadi sense of entrepreneur kamu itu bagus gitu, ya. Nah, harus kamu latih gitu. Jadi artinya kemudian kemampuan desain kamu tuh misalnya kamu tawarkan gitu, ya. Itu. Jadi akhirnya kamu menjadi suatu profil yang komplit gitu, ya. Komplit sehingga akhirnya semakin membuat kamu confidence, ya. Jadi akumulasi dari kekuatan-kekuatan yang bisa kamu munculkan di permukaan itu akan menjadikan kamu semakin confidence. Kemudian yang tadi satu mengetahui diri sendiri, kedua adalah menerima diri, ketiga adalah gunakan kekuatan diri, dan yang keempat adalah hilangkan kekhawatiran teman-teman. Nah, ini, ya, jangan pura-pura menjadi orang lain demi rasa aman, ya. Contohnya begini, kamu sebetulnya sudah punya kekuatan tertentu, ya kan? Tetapi kamu melihat orang ini kok ternyata sukses ini, ya. Ya. Aku tak ngikut deh gitu kan. Padahal itu bukan talenta kamu, bukan kekuatan kamu. Atau kamu berpura-pura menjadi seolah-olah seperti orang itu gitu, ya. Sebagai contoh misalnya sekarang misalnya lagi tren boba, ya, orang bisnis boba gitu kan, ya. Kamu ingin mengembangkan suatu bisnis, padahal kamu punya talenta tertentu dari desain tadi gitu, ya, dan kalau diolah itu sebenarnya bisa gitu. Tapi kamu ikut-ikut itu kan nggak aman gitu kan, aku harus merancang lagi. Nah, ini lagi bisnisnya adalah yang lagi tren boba misalnya, ikut-ikut menjadi orang lain. Nah, belum tentu kamu akan sukses gitu, ya, karena kamu hanya mencari rasa aman. Itu. Kemudian yang kedua adalah jangan pikirkan apa yang orang katakan atau pikirkan, ya. Jadi kalau ini mungkin teman-teman Bu tadi katanya Ibu bilang pada saat mengenali diri sendiri untuk konsep diri tadi harus menerima umpan balik dari orang lain. Kok sekarang Ibu bilang begini? Nah, tidak bertentangan, artinya di saat tadi umpan balik orang lain itu yang who am I tadi itu sudah mengkristal pada diri kamu, ya, dan ternyata kamu yakinkan kepada beberapa orang ternyata mendukung gitu, ya. Di saat ada pikiran orang lain yang kamu dikatakan oleh mereka hal-hal yang mungkin sengaja menjatuhkan atau apa gitu, ya, itu sudah jangan misalnya nyiring, ini adalah sesuatu yang nyinyirin gitu, misalnya gini, alah cari muka aja, alah ikut-ikut. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya bukan umpan balik tapi sekedar nyinyirin. Nah, ini yang diabaikan. Jadi teman-teman harus bisa memilah ini apakah umpan balik yang positif ataukah sekedar nyinyirin gitu, ya.
Nah, biasanya kalau orang sudah punya jati diri kuat, sudah bisa mendayagunakan kekuatannya dan bisa muncul di permukaan, itu memang ibaratnya ya apa pohon ya, itu semakin ke atas itu semakin terpaannya itu semakin kuat gitu kan. Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Semakin kita sukses, semakin kita dilihat orang, semakin kita akan dinyinyirin gitu kan. Dan itu harus siap. Jangan kemudian pada saat dinyinyirin kemudian kamu berubah. "Oh, jadi deh, malu deh." Nah, jangan seperti itu. Dan tampillah seperti apa yang kalian inginkan. Jadi kalau tadi sudah nemu kekuatannya seperti apa, ya, kamu ingin tampil seperti yang sudah sesuai dengan konsep diri kamu, sesuai dengan kekuatan kamu, ya sudah, tampillah itu, tampilkan tanpa ragu, ya, dan lakukan apa yang kamu sukai, ya, dan yang kamu mampu. Oke. Kemudian berikutnya adalah fokus pada tujuan. Nah, inilah yang seringkali masih menjadi suatu hambatan, ya. Banyak di antara kita itu, ya, sederhana aja. Kamu tujuannya kuliah di jurusan ini apa sih? Nggak tahu. Nah, itu ya. Nah, ini masih banyak sekali apa namanya problem ya. Bahkan kadang-kadang kamu menikah dengan dia kenapa sih? Tujuannya apa sih? Ya nggak tahu, suka aja. Nah, jadi mulai sekarang kalau memang teman-teman ingin menjadi diri sendiri ya, itu harus punya tujuan. Ya, coba saya tanya misalnya, teman-teman sore hari gitu ya, mau buka puasa gitu ya. Terus kemudian tujuannya kemana? Nggak tahu, pokoknya jalan nanti ada yang lewat ya sudah beli. Kira-kira enak nggak seperti itu? Tentunya nggak enak. Gitu kan. Kalau misalnya tujuan, oh kemana gitu ya. Akhirnya kita tidak akan terlambat. Ya, kalau kita nggak punya tujuan ya mungkin terlambat, di sini kehabisan, di sana sudah penuh tempat makannya. Jadi itu ibaratnya. Jadi tujuan itu sebagai sesuatu setir awal ya. Jadi tadi sudah bisa menggali kekuatan, ya sudah tahu siapa dirinya. Berikutnya harus punya tujuan. Tujuanku untuk apa? Ya kan? Secara jangka pendek aku harus apa dulu? Secara jangka panjang aku seperti apa? Nah, itu jangan hanya mengikuti teman, mengikuti arus, ya kan? Nah, makanya setelah menetapkan tujuan, teman-teman harus menyusun langkah untuk mencapai tujuan. Itu adalah sebagai apa ya? Breakdown real ya untuk pencapaian tujuan itu. Ya, menyusun langkah. Jadi kalau nggak ada langkahnya, hanya sekedar mimpi saja gitu kan. Ya, padahal dalam konteks untuk menjadi diri sendiri ini itu bukan sekedar mimpi. Ya kan? Apa mimpimu? Tidak, ya. Apa impianmu? Tidak. Sudah pada suatu langkah konkret. Jadi contoh misalnya tadi, kamu punya kemampuan kreativitas di bidang desain gitu ya. Ya, artinya langkah awal kamu apa? Ya, oke, aku setiap target ya. Aku setiap minggu akan menampilkan desainku sesuai dengan konteks ya, itu di Instagram, di semua media sosial saya. Karena kamu berdasarkan tujuan, aku ingin expert dan terkenal di bidang desain. Itu langkah pertama adalah itu. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mungkin aku akan membuat semacam video tutorial itu bagaimana untuk menjadi desain-desain sederhana seperti apa. Ya. Nah, itu kan sebetulnya adalah suatu langkah konkret ya, action gitu kan ya. Artinya aksi dan realisasi dalam mencapai tujuan. Jadi setelah menetapkan tujuan ya, kemudian menyusun langkah ya, kemudian kamu harus beraksi ya, tadi aksinya tadi. Jangan susun langkah, oke, aku tiap minggu bikin apa namanya? Di media sosial gitu. Tapi hanya ditulis aja, sekedar planning aja, tidak, harus diiringi aksi, benar-benar realisasi gitu ya. Kemudian juga membangun aspek pendukung dalam mencapai tujuan. Nah, bangun aspek pendukung itu misalnya kamu katakanlah misalnya dengan kamu desain, mungkin kamu melek malam atau apa. Nah, sampaikan kepada keluarga di rumah, saya ini bukan tidak produktif, bahwa saya ini melek malam hari itu sedang mengerjakan ini loh proyek saya next punya planning seperti ini. Nah, itu artinya termasuk membangun aspek pendukung. Jangan sampai ada semacam tuduhan bahwa kerjaannya di depan laptop terus main game misalnya seperti itu. Padahal tidak main game, ada sesuatu yang produktif yang sedang kamu lakukan. Nah, fokus berikutnya adalah, nah ini, cintai. Ya. Fokus aja, tapi kalau tidak tune in untuk mencintai, ya sudah, kayak tadi itu orang menikah. Kamu tujuan menikah apa? Nggak tahu, pokoknya suka. Ya. Tujuan kamu menikah dengan dia. Ya, semoga cocok aja. Nah, bukan seperti itu, ya kan? Jadi, cintai. Ya. Sehingga cintai ini adalah implikasinya ini. Teman-teman nggak boleh menyesal apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Jadi, contoh misalnya, waduh, ternyata nih ya, dengan planning yang lakukan tadi dengan aksinya, ternyata responnya ini luar biasa, aku agak kewalahan gitu ya. Ya sudah, jangan menyesal, berarti kamu tinggal membangun suatu tim. Nah kan berarti kan berkembang gitu kan.
Jadi apa yang terjadi itu sebetulnya adalah halo, ya, di saat kemudian apa yang terjadi ya, itu sebetulnya adalah memberikan suatu peluang bagi kita untuk apa ya, berpikir lebih kreatif lagi, kemudian untuk beradaptasi lagi ya, sehingga makanya kita harus gigih gitu ya. Jadi no pain no gain lah istilahnya untuk mencintai apa yang kita lakukan itu. Jadi apapun yang kita sudah tekuni ya, itu harus kita cintai. Next teman-teman, kalau misalnya ada yang sudah bekerja ya, cintailah pekerjaan itu ya. Jangan menjadi kutu loncat. Ya, ada gini kan, gajinya sampai ini gitu, enak gitu ya. Tapi tidak berusaha memahami bagaimana sebetulnya load pekerjaan itu. Sedangkan di sini sebenarnya load pekerjaan itu sesuai dengan diri kamu, ya kan? Nah, tetapi kamu terlalu melirik gitu ya. Nah, jadi kalau yang bekerja ya sudah cintai itu, yang kalau kemudian sekarang masih kuliah ya cintai itu bidang kamu, jangan kemudian dosennya gak enak gitu kan ya. Dosennya begini, ini lagi pandemi lagi bla bla bla, tidak, sudah, karena ini sebagai suatu pilihan kamu ya sudah, cintai ya. Kemudian berikutnya adalah jangan banding-bandingkan. Nah, ini juga penyakit ya. Ya. Jadi ini adalah seringkali meruntuhkan semangat ya, meruntuhkan kegigihan ya. Di saat kemudian karena memang di dalam rentang kehidupan kita itu kan nggak semuanya mulus ya teman-teman, ada kalanya kita up, ada kalanya kita down. Nah, pada saat kita down ya, kita bandingkan kembali dengan keberhasilan yang pernah kita capai. Kemudian pikirkan ya kan, pikirkan langkah-langkah yang kita lakukan pada saat kita mencapai keberhasilan itu apa gitu kan. Itu jadi yang pertama adalah telusuri dan catat keberhasilan dan pencapaian kamu itu apa. Ya, apa saja sih. Nah, kalau perlu ditempel di tembok ya yang gede dengan warna mencolok untuk reminder kamu tentang kekuatan kamu, pencapaian kamu ya. Kemudian yakini, selalu dibaca terus setiap hari. Nah, di saat menemukan kegagalan misalnya bandingkan dengan keberhasilan yang sudah tercatat ini tadi gitu kan. Dan yang keempat, selalu bergerak ya. Jadi jangan kita tolak terus ya. Jadi jangan kemudian istirahat dulu. Jadi contohnya teman-teman yang nanti misalnya yang sudah lulus skripsi atau yang akan skripsi, nasihat saya jangan setelah ujian skripsi ya, istirahat dulu, capek, habis skripsi capek, tidak. Teruslah bergerak. Semakin kamu tidak bergerak, semakin kamu artinya sedang mengkebiri diri kamu sendiri. Semakin kamu memutuskan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Gitu ya. Jadi selalu bergerak. Lelah sih lelah ya, no pain no gain gitu kan, lelah. Tetapi imbalan dari itu pasti ada ya. Nah, kok hilang? Loh, kok tidak bisa ditampilkan? Kok tidak bisa ditampilkan? Oh, oke. Ini sampai ini saja. Yang lainnya kok hilang gambarnya? Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sebetulnya pada saat kita menjadi diri sendiri adalah terkait dengan apa yang kita lakukan ya dalam keseharian kita ya. Apapun yang sedang kita tekuni, apakah kita sedang dalam suatu proses pekerjaan, apakah kita sedang dalam suatu proses kuliah, ataukah kita sedang dalam suatu proses berorganisasi ya, itu pasti akan ada riak-riak yang kemudian bisa menurunkan semangat kita ya. Yang penting adalah tetap fokus ya, kemudian yakin gitu kan, di saat mengalami kegagalan gitu kan, itu bercerminlah pada keberhasilan dan kekuatan yang sudah pernah kita capai gitu ya. Kemudian juga di saat kemudian dinyinyirin orang itu jangan kemudian menyerah ya, jangan jadi pribadi yang pengeluh. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab ya. Oke, alhamdulillah penyampaian materi yang sangat bagus sekali Bu, saya suka. Oke, ini ada kesempatan untuk teman-teman bisa tanya jawab. Jadi untuk peraturan tanya jawabnya teman-teman bisa raise hand by aplikasi Zoom. Nanti nama yang muncul akan saya panggil untuk persilakan on microphone. Kepada teman-teman dipersilakan untuk raise hand-nya jika ingin bertanya. Oh ya, untuk yang mau bertanya, nanti kita siapkan giveaway untuk kalian. Sama jangan lupa bisa on cam ya.
Mungkin untuk bersingkat waktu buat teman-teman, jika kesulitan raise hand mungkin bisa langsung on mikrofon untuk bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi Bumer hari ini itu, dimana kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri itu, kita harus fokus dan yakin. Jika kita gagal, kita bisa menengok keberhasilan yang pernah kita raih dulu. Jangan lupa nyinyiran orang itu selalu ada, dan jangan sampai kita patah semangat gara-gara nyinyiran orang, karena hidup itu nggak akan pernah sempurna kalau kita terus membandingkan dengan nyinyiran orang. Pertama, ketahuilah dulu gimana sih potensi yang ada di diri kita. Kemudian kita harus yakin bahwa dengan potensi itu kita dapat berkembang. Kemudian jangan suka mengeluh. Kemudian jangan lupa bersyukur berarti. Kemudian jangan selalu negatif thinking. Alah, aku nggak bisa gitu. Atau kita punya pikiran, alah aku udah terlambat, aku udah tua. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena nyatanya jika kita selalu mempunyai pikiran untuk terlambat atau kalah saing, maka ya kita akan gini-gini aja seterusnya. Kemudian gunakan kekuatan diri kita ini untuk bisa maju. Gitu. Kemudian hilangkan kekhawatiran. Nah, ini poin yang menarik bagi saya karena ketika kita khawatir, biasanya kita tuh melarikan diri. Bentuk melarikan diri seseorang itu berbeda-beda. Kalau saya sih biasanya melarikan diri dengan tidur atau nggak mau mengerjakan tugas itu. Nah, padahal itu nggak baik ternyata. Itu bisa menjadi penghambat. Kemudian kita harus fokus pada tujuan yang udah kita buat. Nah, fokus pada tujuan ini, jangan lupa kita buat target yang mau kita capai, kemudian kita breakdown, kemudian kita benar-benar lakukan. Salam. Kemudian cintai apa yang kita lakukan, no pain no gain, meskipun lelah, meskipun apapun, jangan pernah mundur. Kemudian yang terakhir, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Oke, mungkin dari sini, ada yang raise hand, Kak Leoni, silakan on mic. Ya Kak, bisa on lagi dulu ini kurang sinyalnya. Halo Kak, apa? Oh ya, oke Kak, silakan. Silakan kalau menyampaikan pertanyaannya. Baik, dulu nama saya Leoni Christine dan terus Ibu, saya ingin bertanya, mana ya yang lebih baik? Apakah fokus pada satu hal atau mengikuti banyak hal? Kalau saya pribadi, saya sering ikut ini, ikut itu gitu Bu. Jadi kayak misalnya ada workshop, ada pelatihan, ada webinar. Pokoknya kalau setiap ada kesempatan, saya pasti selalu mengikuti hal tersebut. Nah, tapi kadang ada juga yang nggak sesuai bidang saya gitu. Kalau saya kan dari kesehatan lingkungan. Kadang juga saya mengikuti workshop atau webinar tentang bisnis gitu, atau mungkin tentang personal development dan segala macamnya. Nah, menurut Ibu lebih baik saya fokus sama satu hal yang sedang saya jalani sekarang, yaitu kesehatan lingkungan, atau mungkin fokus pada yang tadi saya sebutkan itu juga tidak masalah gitu Bu. Dan jika hal tersebut mungkin bisa dilakukan, bagaimana cara mempackage itu semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi bisa mempunyai, akhirnya jadi bisa punya banyak skill gitu Bu. Langsung dijawab atau menunggu yang lain, Mbak Moderator? Tadi ada satu lagi yang raise hand Bu, tapi raise hand-nya udah diturunin. Jadi mungkin sambil nunggu raise hand yang lain, monggo Bumer jawab pertanyaannya punya Mbak Leoni. Oke, Mbak Leoni, dari mana Mbak Leoni? Dari Udinus, Ibu. Udinus, Dianuswantoro Semarang. Mana tuh? Oh, di Semarang. Oke, jauh-jauh sekali ya. Baik, begini, memang kita seringkali fokus pada beberapa hal ya. Jadi artinya tertarik ya, bukan fokus ya, tertarik pada beberapa hal karena memang banyak faktor ya. Faktor yang pertama adalah mungkin karena aku ingin memperdalami ini, siapa tahu aku cocok gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hanya rasa ingin tahu atau diajak teman gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena memang itu lagi tren. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk semacam webinar atau yang pelatihan atau apa yang untuk terkait dengan soft skill personality, misalnya pengembangan kepribadian gitu ya, itu sih nggak apa-apa ya.
Tetapi kalau kemudian untuk misalnya Mbak Leoni dari bidang kesehatan ya, bidang kesehatan, nah jangan kemudian sekarang kan lagi tren itu adalah bisnis untuk kuliner misalnya, sehingga kemudian Mbak Leoni itu mengikuti webinar-webinar kuliner misalnya, kecuali misalnya ya ada webinar-webinar kuliner terkait dengan bagaimana racun makanan, hazardus itu misalnya ya, terkait dengan apa makan apa zat-zat tambahan yang beracun misalnya. Nah, itu kalau memang itu mendukung terkait bidang kesehatan yang nanti akan menjadi suatu terkait dengan pengembangan secara profesi Mbak Leoni, nggak masalah diikuti. Artinya boleh beberapa itu diikuti, tetapi sebetulnya mengerucut pada satu titik gitu. Nah, itu jadi itu boleh gitu ya. Meskipun memang harus harus selektif ya, jangan hanya sekedar ikut teman. Nah, contoh misalnya begini ya, saya tertarik untuk bidang kuliner gitu ya. Kemudian ada yang nawarin, ini loh ada sertifikasi untuk safety ya. Safety apa dulu ya? Kalau ternyata safety itu adalah terkait dengan hazardus dari makanan gitu kan, ya saya ikuti. Tapi kalau safety terkait dengan misalnya terkait dengan kebakaran atau apa, mungkin nanti dulu lah next gitu lah. Karena kan saya bukan suatu pabrik besar ya, catering besar yang ada kemudian dengan hal-hal yang apa ya sampai pada penggunaan alat-alat yang mesin-mesin membahayakan. Nah gitu. Jadi ada semacam skala prioritas akhirnya. Jadi apabila kita fokus ya, apapun itu sebetulnya mengerucut pada satu fokus kita, gitu ya. Gitu Mbak Leoni. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Ya sukses. Kalau boleh tahu kesehatan tuh bidang apa? Kesehatan apa Mbak? Kesehatan lingkungan. Apa Mbak? Kesehatan lingkungan. Kesehatan itu kan macam-macam ya. Ada Iya, kesehatan lingkungan Bu. Putus-putus. Ya. Oke, terima kasih Bu Mer atas jawabannya. Bagaimana Kak Leoni bisa dipahami untuk jawaban dari Bu Mer? Terima kasih banyak Bu. Oke, alhamdulillah. Ini Bu ada pertanyaan satu lagi dari Kak Fadil Rahman Rinadi. Ingin bertanya, Bu, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita mengetahui potensi diri kita? Mohon maaf, nggak bisa on mic dan on kamera karena ada kendala. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih Bu cara mengetahui potensi diri kita? Gitu, Ibu. Silakan. Pak Fadil dari mana? Nggak bisa ya, karena mikrofonnya bermasalah. Ya seperti katakan tadi, untuk mengetahui potensi diri kita, yaitu adalah kita perlu mencatat ya. Pak Fadil usianya Mas Fadil atau Pak nggak tahu ya. Artinya di usia sekarang itu kan melalui rentang kehidupan yang sekian lama gitu ya. Nah itu bisa kita telusuri ya. Pencapaian-pencapaian apa yang sudah pernah diraih ya. Nah, itu sebagai sesuatu kekuatan gitu ya. Atau kemudian misalnya, dan itu dicatat. Nah, setelah dicatat, kemudian tanyakan kepada orang-orang dipercaya, ini aku loh selama ini, aku punya kekuatan ini, potensi ini. Benar nggak sih? Gitu kan. Nah, setelah yakin bahwa itu sebagai suatu kebenaran, susun suatu tujuan ya. Aku ingin realisasikan tujuan ini. Gitu kan. Nah, sehingga kemudian susun langkah-langkahnya dan kemudian membuat aksi. Ya, karena saya yakin ya, bahwa di antara kita semua pasti punya suatu potensi yang meskipun sekecil apapun ya, hanya saja tidak sadar untuk itu ditampilkan. Gitu ya. Contoh misalnya dia itu selama ini suka ngocol gitu ya, ya dia selalu sebagai mood booster bagi teman-temannya misalnya. Nah, apakah itu bukan suatu potensi positif ya? Itu potensi positif, artinya dia sebetulnya bisa untuk apa? Seorang public speaking ataukah kemudian sebagai seorang MC ya. Nah, coba kemudian ikut lomba misalnya apa namanya stand up komedi misalnya ya, atau misalnya dia ikut MC bisa jadi MC, memberikan diri dari MC. Nah itu sebagai suatu langkah real ya terkait dengan potensi gitu ya. Itu jadi memang pertama harus kita telusuri dulu ya, semacam kita refleksi diri ya, apa sih diri kita, dan itu kemudian kita tanyakan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita gitu, dan itu harus kita lakukan. Jangan kemudian diam, pokoknya bergerak. Jangan diam. Semakin kita diam, semakin kita tidak bergerak, semakin kita tidak tahu siapa diri kita. Oke. Untuk pertanyaan Kak Fadli udah dijawab. Ternyata dia angkatan BKI, Bu. Angkatan 19.
Yang selanjutnya ada Kak Rofida yang raise hand. Silakan unmute Kak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita itu memiliki perspektif yang berbeda dengan lingkungan kelompok kita? Misal, kita itu memiliki kemampuan atau ide-ide yang ternyata itu bertolak belakang dengan lingkungan kelompok kita. Nah, bagaimana cara menyampaikannya dengan sopan agar perspektif kita itu diterima? Terima kasih. Oke, kita merasa bahwa perspektif kita itu berbeda dengan lingkungan. Nah, ini kembali lagi pada apakah perasaan kita ya tentang perspektif diri itu tadi itu sudah benar-benar kita pernah menerima umpan balik atau tidak. Nah, di awal tadi saya mengatakan pada saat kita ingin mengetahui siapa diri kita, konsep diri kita, itu kan sebetulnya gabungan antara perasaan diri kita dengan umpan balik dari lingkungan, ya. Mungkin utamanya adalah keluarga. Nah, perlu dikoreksi dulu, apakah yang kita rasakan itu hanya semata-mata dari pikiran kita semata yang kombinasi di situ ada egosentrisme, ataukah kita sudah pernah menerima masukan untuk tidak terlalu kaku terhadap pemikiran kita. Contoh misalnya, ya kita merasa tidak cocok dengan lingkungan ini, misalnya di organisasi ya, misalnya di organisasi gitu aja ya, bahwa di organisasi ini aturannya terlalu kaku gitu ya. Itu kan perasaan kita gitu ya. Karena saya itu merasa bahwa saya pernah ikut organisasi itu yang ada kesempatan untuk anggotanya itu saling bersinergi, yang saling bertukar pendapat dan pendapat masing-masing itu dihargai. Nah, ternyata di organisasi ini ya itu berbeda dengan yang saya yakini selama ini misalnya, gitu ya. Contoh real aja. Nah, itu perlu kamu sampaikan dulu secara terbuka, gitu kan ya. Jangan kita hanya diam. Sekali lagi, jangan kita hanya diam. Dan itu menjadi suatu yang kita pendam, gitu ya. Itu. Dan di saat kemudian kita sampaikan bahwa selama ini yang namanya tujuan organisasi yang pernah saya ikuti itu adalah begini. Jangan yang saya rasakan di sini adalah seperti ini. Jadi sebetulnya organisasi ini fokusnya seperti apa sih gitu kan. Nah, tentunya di situ harus menghadapi pro dan kontra. Nah, kamu harus kuat ya, jangan mengeluh, jangan marah. Ya, jangan mengeluh, jangan marah, jangan menyesal gitu ya di saat kemudian ada suatu kritikan atau apa gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata secara organisasi ini adalah memang memiliki suatu visi misi yang berbeda dengan organisasi yang pernah kamu masuki dan itu ternyata beralasan itu sesuai dengan visi misinya dan itu sebagai mungkin akhirnya kamu harus mengkoreksi diri, oh ya organisasi satu yang pernah saya ikuti itu berbeda dengan organisasi ini. Nah, semuanya based on visi misinya. Oh, mungkinlah saya yang harus mengikuti gitu kan ya. Karena kalau saya sudah memutuskan untuk terlibat di sini, saya harus mengikuti itu gitu ya. Saya tidak boleh bercermin pada apa yang sudah pernah saya ikuti gitu. Jadi keterbukaan itu penting gitu ya. Itu Mbak Rofida. Jadi itu contoh satu kasus. Kemudian kalau misalnya dalam suatu keluarga gitu kan, dalam satu keluarga kamu punya pemikiran seperti halnya teman-teman kamu misalnya ada belajar kelompok misalnya, pulang agak malam gitu ya. Sedangkan teman kamu tuh boleh, kamu kok enggak boleh. Nah, itu ada semacam sesuatu kok berbeda sih yang saya rasakan dengan pendapat orang tua saya yang mengatakan bahwa enggak boleh gitu ya. Paling malam ya jam 9 gitu. Nah, itu jangan marah dulu ya. Jangan marah dulu. Ya. Tetap menjadi diri kamu ya, jangan marah. Jangan kemudian menarik diri dulu ya, kita harus dengarkan alasannya. Barangkali ada yang perlu dikoreksi pada diri kamu. Alasannya orang tua adalah ya kamu anak perempuan, sedangkan kamu kalau kerja kelompok itu kamu yang harus pergi, selalu kamu yang pergi. Bu ya ada kalanya teman kamu yang kesini sehingga orang tua bisa tahu dengan siapa kamu bergaul, sebenarnya aktivitas kamu itu seperti apa belajarnya. Nah, itu yang perlu namanya keterbukaan di sini gitu. Artinya oh iya ya, coba kamu refleksikan ya, mungkin aku yang perlu mengoreksi terkait dengan pemikiran aku. Jadi itulah kehidupan. Jadi kita nggak boleh hanya berkutat pada pikiran kita sendiri. Kita harus bisa menerima umpan balik dari orang lain gitu kan. Dan selama itu bukan nyinyiran ya. Itu ya Mbak Rofida.
Oke, untuk Kak Rofida bisa diterima jawaban dari Bu Mer? Oke, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Bu Mer, ini masih ada 2 pertanyaan. Bagaimana Bu, masih mau dilanjutkan atau bagaimana? Tergantung waktunya. Oh, tergantung waktunya. Bu Mer masih bisa? Iya, nggak apa-apa. Waktunya masih ada nggak untuk saya? Ada Bu, untuk 1 pertanyaan lagi. Oke, boleh Bu? Oke. Oke, ini pertanyaannya dari Kak Desi Sulistiowati. Bu, saya izin bertanya bagaimana membedakan menjadi diri sendiri dan egois. Kadang kan ada beberapa tindakan bagi kita yang menurut kita itu tindakan preventif agar kita tidak tersakiti, tapi bagi orang lain bisa jadi itu egois. Seperti itu, Bu. Baik, bisa seseorang itu melakukan suatu tindakan sebagai dia menganggap bahwa itu adalah suatu tindakan preventif, itu pasti diawali ada namanya antecedent behavior ya, perilaku pendahulu ya, kejadian yang pendahulu. Jadi kenapa dia seperti itu? Mungkin ya misalnya dia preventifnya adalah begini, dia membatasi untuk berinteraksi dengan laki-laki gitu, karena ada antecedent event atau antecedent behavior, perilaku pendahulu, kejadian pendahulu adalah dia disakiti cowok. Nah, itu ya. Jadi itulah yang kemudian dia dianggap sebagai pribadi yang kaku, selfish dan sebagainya. Nah, selama kemudian kita bisa apa ya, mengkomunikasikan alasannya itu nggak masalah sebetulnya, gitu ya. Nggak masalah ada tindakan-tindakan preventif karena memang tidak bisa dipungkiri setiap suatu kejadian saat ini itu didahului oleh peristiwa-peristiwa terdahulu. Nah, itu yang tidak mungkin tidak berpengaruh pada perilaku kita saat ini, gitu ya. Contoh misalnya ada kalanya kita tidak berani pergi diajak teman malam, pokoknya kalau malam nggak mau karena ada antecedent event atau antecedent behavior yang terjadi adalah dia dijamret pada saat habis maghrib. Nah, itu jadi, nah ada hal-hal yang beralasan ya, tidak masalah ya. Itu artinya bukan selfish, Mbak ya. Itu adalah kamu sudah menjadi diri kamu sendiri karena memang ada antecedent event atau antecedent behavior-nya. Gak usah ragu, tetapi itu adalah sebagai sesuatu yang bisa mengaruh pada mental illness. Nah, sehingga harus diupayakan untuk kamu reality ya, kembali pada kondisi saat ini bahwa kalau ternyata dalam beberapa kejadian berikutnya kamu ternyata tidak mengalami hal yang kamu takutkan itu tadi, ya berarti kamu harus move on dari ketakutan itu, ya. Gitu semuanya berproses sih. Oke, terima kasih untuk Bu Mer untuk tanya jawabnya dan materi hari ini sangat luar biasa sekali, Bu. Semoga Bu Mer di sana sehat-sehat terus, Bu. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mer untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akan lanjut pada pemateri kita yang kedua. Mohon maaf, saya bisa live ya, masih ada urusan lain. Ya. Ya, terima kasih banyak, atas Bu. pertanyaannya dan terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mer. Oke, untuk teman-teman saya sampaikan mohon maaf yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Ini nanti bisa dilanjutkan di pemateri kedua kita. Nah, pemateri kedua kita ini sangat luar biasa sekali juga karena bagaimana tidak beliau bisa menjadi direktur di 2 tempat sekaligus. Nah, ini kan sekali lagi mungkin karena beliau itu mengetahui potensi diri beliau, mengasahnya dengan baik seperti yang dikatakan Bu Mer, beliau percaya akan proses dan yakin akhirnya bisa mengantarkan beliau menjadi 2 direktur di sekaligus di beberapa tempat itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, pemateri kedua kita ada Kak Ahmad Adi Sudrajat. Nah, beliau kelahiran 11 September 1998, masih muda sekali, Masya Allah. Kemudian beliau tertarik pada hal ide, pengetahuan, pendidikan, hingga seni dan sastra. Pendidikan terakhir beliau dari Universitas Islam Negeri Surabaya, jurusan psikologi dengan judul skripsi hubungan antara kecanduan smartphone dengan perilaku paping. Oke, kemudian dilanjut pekerjaan beliau sekarang ini pertama menjadi direktur di CV Project Interkreasi, Event Organizer dan Education Development tahun 2021. Dan satu lagi beliau menjadi direktur di CV Mengubah Semesta, Publisher dan Advertising tahun 2021. Selain menjadi direktur, beliau juga pernah menghasilkan jurnal dan buku. Jurnal beliau berjudul Fear of Crime, ditinjau dari gender, usia, etnis, dan sosioekonomi. Publisernya Fakultas of Psikologi UIN Ar-Raniri tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah menulis buku-buku puisi bersama Meta dan Badan Sastra. Publisernya Penerbit Meta, Penerbit Alenia, dan lain-lain tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian experience atau pengalaman yang pernah beliau alami,
Beliau pernah menjadi peserta aktif fokus group discussion FGD, pemetaan dan strategi pemanfaatan aset-aset soft power Indonesia di bidang sosial budaya, penyelenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2020. Masya Allah, keren sekali CV-nya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri kedua kita, Kak Ahmad Adi Sudrajat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Umi ya, terima kasih moderator. Sebelumnya dengar ya ini ya? Ya, halo? Oke. Dengar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan dulu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti dari jauh-jauh ya. Tadi aku sempat ikutan, ternyata ada juga yang dari Semarang. Kemungkinan juga ada yang dari luar Jawa ya. Ada yang dari luar Jawa? Ada Sumatera mungkin? Belum sih. Ada kayaknya. Cuma sedang jaringannya buruk aja. Oke, hari ini aku diminta sama teman-teman bimbingan konseling Islam dari UIN Sunan Surabaya untuk memberikan atau sharing tentang bagaimana caranya untuk satu menemukan potensi diri, kemudian bagaimana kita bisa menjalani hidup itu dengan tenang, dengan baik, dengan banyak cara yang kemudian bikin kita bahagia. Gitu. Ya Umi, aku minta tolong untuk di share screen, teman-teman yang share screen ya, panitia ya. Kemarin sudah. Iya Kak, ada dari panitianya. Oke, bisa minta tolong langsung di share screen aja. Kita langsung masuk ke materi. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Tadi aku sudah dikenalkan sama Umi dengan baik sekali. Aku juga merasa tersanjung. Nama aku Ahmad Adi Sudrajat. Teman-teman nanti bisa panggil aku Adi atau biasa juga aku dipanggil Ahmad. Jadi hari ini aku bawain satu materi untuk kita diskusikan bareng. Yang aku beri judul Langkah untuk Memahami Potensi Diri dan Menjalani Hidup. Jadi kenapa kok akhirnya kita perlu untuk memahami potensi diri? Itu key indikator untuk materi hari ini sebenarnya. Kenapa sih kita harus memahami potensi diri? Satu, karena kalau kita berjalan, kalau teman-teman nih akhirnya bawa satu mobil atau motor gitu, kemudian kalian ke jalan dan nggak tahu arahnya, kalian mau kemana gitu kan wasting time gitu ya. Kecuali emang kalian lagi sesi healing gitu, sesi healing kalian kemana-mana gitu. Tapi kalau kalian berkendara tanpa arah gitu kan, jadinya kalian mau kemana kan nggak jelas gitu. Dan itu juga membuang setiap detik waktu kalian. Karena hidup itu singkat sekali. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Ya, kita tahu sendiri bahwa itu waktu yang cukup singkat gitu. Dan banyak orang-orang yang sudah mendahului kita dan itu waktunya cukup singkat. Dan apakah kita hidup di bumi ini sesingkat itu, nggak ada manfaatnya, nggak ada tujuan yang mau kita capai, gitu kan sangat-sangat useless sekali, sangat-sangat tidak berguna sekali. Oke, bisa dikebawahin deh. Tolong slide-nya. Halo? Oke. Oh, kebanyakan. Nah, ini dulu. Oke, ini. Jadi hari ini kita akan bahas inti perbincangan kita. Hari ini aku mau teman-teman satu, kenali tujuan hidup manusia. Manusia, bukan diri kita sendiri. Aku pengen teman-teman menyadari tujuan hidup manusia. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menyadari bahwa diri kita itu berbeda. Jadi sebenarnya kayaknya sudah sempat disinggung oleh materi yang pertama, tapi nanti kita akan bahas ulik lagi. Kita akan sadari bahwa diri kita berbeda, dan kita akan ukur baju diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan jalan dengan metode culture Jepang. Jadi teman-teman pasti tahu bahwa Jepang itu negara yang powernya luar biasa, kemudian banyak sekali master-master dari Jepang, master sushi, bahkan yang megang hak paten tempe juga ada di Jepang. Sebegitu kerennya Jepang. Tapi nanti kita akan belajar dari sana. Kemudian yang keempat, setelah kita tahu itu, aku kemarin juga diminta untuk tips and trick. Jadi ada satu tips and trick yang aku kemas dalam buat apa menunjukkan proses. Jadi satu question, apakah kita harus menunjukkan proses atau enggak. Gitu. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan aku bawa teman-teman untuk belajar dari Tiongkok, negara China. Negara yang luar biasa kalau saat. Oke, bisa ke bawah. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Ke bawah itu. Ya. Oke. Jadi yang pertama, aku minta teman-teman untuk aku ngasih tahu teman-teman ada satu quotes yang menarik sekali. Ini sebenarnya ini kan memang sudah banyak ya quotes-quotesnya di mana-mana. Cuman waktu itu sempat aku ikutan waktunya beliau dan sempat ikutan juga aku baca bukunya beliau karena beliau publish buku dan bukunya keren sekali. Jadi diingatkan lagi sama Bapak Dato Sri Tahir. Beliau itu yang punya Mayapada Group. Teman-teman tahu Bank Mayapada dan lain-lain itu keren sekali. Itu inisiatornya Pak Dato Sri Tahir. Beliau itu anak dari seorang yang nggak punya. Jadi dari ekonomi menengah ke bawah.
Pak Gatot Sritahir. Tapi akhirnya ketika beliau di umur sekarang ini, beliau sudah bisa jadi orang terkaya nomor 10 di Indonesia. Bayangkan dari 257 juta sekian orang, beliau nomor 10 di Indonesia. Itu hal yang luar biasa. Dan beliau cukup bilang, tujuan hidup manusia itu hanya satu. Jadi teman-teman, menjadi seorang psikolog terkenal, itu bukan tujuan. Menjadi seorang usahawan terkenal, itu bukan tujuan. Menjadi kaya raya, itu bukan tujuan. Menjadi pilot yang luar biasa terkenal, itu bukan tujuan. Itu platform untuk kita meraih tujuan utama dari hidup manusia, yaitu menjadi manfaat untuk manusia lainnya. Itu tujuan utama hidup kita. Selagi kita hanya memikirkan itu manfaatnya hanya untuk diri kita dan merugikan yang lain, kenapa kita jalani itu? Karena hakikatnya bahwa hidup manusia itu tujuannya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Seberapa banyak orang yang menerima manfaat kalian? Karena kemarin aku sempat dengerin talk show-nya Pak Gita Wirjawan. Pak Gita Wirjawan itu mantan Menteri Perdagangan Indonesia dengan seorang pendiri dari Nusantik. Nusantik itu kalau kalian tahu PCR, tes antigen swab dan lain-lain itu dulu pernah dikelola sama yang namanya perusahaan namanya Nusantik. Dan beliau juga bilang bahwa nantinya kita itu akan hanya bisa menentukan tujuan kita itu kalau tujuan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Selain itu ngapain kita hidup? Jadi memang harus sebanyak mungkin kita menerima manfaatnya dan kita memberikan manfaatnya, karena tujuannya manusia itu juga menyebarkan energi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang yang menerima energi kalian, energi positif kalian, ya semakin menjadi manusia kalian. Karena banyak sekali seperti lagunya Isan Scooter itu yang bilang bahwa ternyata menjadi manusia itu problemnya seorang manusia. Susah sekali menjadi manusia. Jadi kaya susah, jadi miskin dihina, semuanya akan selalu ironi gitu. Selalu ada di other flip of coin itu selalu terlihat. Gitu. Bisa di next. Oke, jadi memang aku akan tendensiin di situ. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu nih tujuan hidup manusia itu apa, yaitu bermanfaat bagi orang lain, tentu aku pengen teman-teman sadari bahwa diri kalian itu berbeda. Satu sama lainnya itu berbeda. Segi fisik berbeda, segi psikis berbeda, segi potensi berbeda. Bahkan hari ini kalian tahu apapun berbeda-beda. Jadi ada mungkin dari kalian, aku ngasih ilustrasi di situ, ada dari kalian yang mungkin kalau kita visualkan, geometrikan, kalian itu sebuah lingkaran, ada sebuah segitiga, ada sebuah rectangle. Fungsinya pun beda-beda gitu kan. Nggak semuanya bisa jadi roda dong bentuk itu. Masa iya segitiga jadi roda, kecuali memang jalannya ya segitiga juga. Semuanya itu fittingnya beda-beda. Ngepasnya beda-beda. Kenapa kok ini penting? Karena nggak semua orang akan punya akan dibimbing dari hidupnya, akan dibentuk oleh hidupnya, akan jadi seorang pengusaha. Nggak semuanya akan dibimbing di hidupnya, akan jadi seorang guru. Nggak semuanya juga. Atau semuanya jadi seorang psikolog, atau jadi seorang dokter, kan enggak gitu. Untuk itu aku ingin teman-teman menyadari dirinya dulu bahwa dirinya berbeda. Dan dari dulu aku sempat waktu dengar satu quote yang keren sekali, jangan pernah ukur bajumu dengan ukuran baju orang lain. Karena berbeda gitu loh. Kalau dulu aku ingat waktu aku ada pentas di Semarang, karena aku juga aktif seni gitu ya, ada pentas drama di Semarang. Di situ pemainnya 500 orang. Dan tim tata busana ya, setiap orang itu nggak bisa punya satu ukuran yang sama, nggak bisa. Semuanya harus di-fitting masing-masing sendiri-sendiri. Kenapa? Karena satu orang sama satu orang lainnya meskipun mirip, nggak bisa diukur bajunya sama, itu nggak bisa. Mesti ada yang kurang kecil sedikit, ada yang kurang besar sedikit. Karena kita harus tahu bahwa kita nggak bisa ukur baju kita dengan baju orang lain. Begitu pula potensi diri kita dengan potensi orang lain. Nggak bisa. Kalau orang lain katakanlah, orang lain bisa jadi guru, kenapa aku enggak gitu. Di lain sisi, di satu sisi itu baik gitu ya, untuk pembanding, untuk pembanding diri kita supaya kita tahu, kita kurang gini. Tapi di lain sisi, kalau itu nanti jadinya buruk, contoh kalian akan jadi drop gitu ya, buat apa? Gitu. Jadi aku minta ke teman-teman untuk pahami dulu, satu, diri kalian itu berbeda. Kedua, jangan pernah ukur baju kalian dengan ukuran baju orang lain. Itu berbeda. Oke, bisa di next. Itu memang pengukur itu jadi hal yang menyempitkan pikiran. Kenapa kok aku bilang mengukur kita dengan orang lain itu menyempitkan pikiran? Apakah aku dulu nggak pernah? Dulu aku pernah. Jadi dulu aku pernah, karena aku tuh suka sekali dengan hal yang berbau ide baru, kreatif gitu. Aku dulu pernah meluncurkan satu project yang aku bikin konsepnya sendiri, yang bikinnya sendiri dan lain-lain. Ternyata ada temenku yang tahu ide itu dan di copy paste. Kalian bisa bayangkan, copy paste dan nggak ada
nggak ada, kalau dari bahasa skripsi dulu atau bahasa tesis itu namanya diparafrase gitu. Nggak ada sama sekali, semuanya copy paste. Ya. Dan apakah aku ngerasa kayak, wih gila ini kayak gini. Aku mikir kayak gitu. Dan waktu aku mikir kayak gitu, ternyata aku sedang menghina diriku sendiri. Gitu. Ya ngapain aku ukur bajuku dengan orang lain, gitu, kenapa? Akhirnya itu mempersempit pandanganku. Bahkan menurut data, kita nggak perlu kok jadi orang lain gitu. Karena menurut data ada 12.000 jenis pekerjaan yang terindeks ya, di dunia. 12.000, kok kalian mikirnya, kok kita, aku dulu juga mikir, kok kita juga mikirnya jadi psikolog atau jadi apa gitu, kok itu kok gitu. Saya pekerjaan di dunia itu bisa dihitung jari gitu. Padahal ada 12.000 pekerjaan yang terindeks di dunia. Profesi itu 12.000 dan kalian tinggal milih aja yang mana yang cocok untuk diri kalian atau bahkan kalian bikin baru lagi. 12.000 ini, dan aku kemarin lihat di webpage-nya itu, kalau kalian mau cari, ketik aja how many career in the world gitu, kalian search nanti akan keluar dan itu selalu diperbarui. Setiap hari ada jenis profesi baru. Berarti apa? Berarti memang setiap hari ada orang yang punya dan memikirkan profesi baru. Katakanlah menambang Bitcoin. Apakah tahun kemarinnya lagi ada menambang Bitcoin? Nggak ada. Sekarang marak sekali. Pialang saham katakanlah. Pialang saham itu baru ada di tahun 90 atau 80-an. Sebelum itu nggak ada sama sekali. Berarti profesi itu terus-terus berbaru. Memang terus-terus baru. Bahkan aku juga sempat waktu ke Bandung waktu itu. Ke Bandung itu aku sempat jajan di pedagang kaki lima gitu. Itu ramai sekali. Jualannya siomay batagor. Jualan siomay batagor mungkin juga belum terindeks di sini karena jualan batagor siapa yang mau indeks di sana. Nanti orang Indonesia belum kepikiran untuk indekskan pekerjaan jualan batagor. Akhirnya aku tanya kan omset satu hari berapa. Dan betul, ternyata omsetnya luar biasa besar. Dia itu bilang gini, aku itu mas kalau mau jaga dari pagi sampai malam pun aku bisa dapat 1,4 juta satu hari. Itu jumlah yang besar, bayangkan kalau kita kalikan 30 itu 30 lebih juta. Jualan siomay batagor bisa kayak gitu. Peluang itu ada di mana-mana. Kalau kita nggak cari itu, ya kita nggak akan nemu. Gitu. Nanti akan ada ya slide untuk bagaimana kita tahu potensinya diri kita. Oke, bisa di next. Ini informasi aja 12.000 pekerjaan. Oke, ini yang aku tadi bilang culture Jepang gitu ya, atau Japanese culture. Aku senang sekali sama Japanese culture. Kenapa? Karena luar biasa orang-orang Jepang tuh. Master apapun tuh dari Jepang tuh. Bahkan tadi aku udah bilang, bahkan yang memegang hak paten tempe, kalian tahu tempe itu yang remeh-temeh sekali di sini, yang memegang hak paten tempe itu sekarang orangnya dari Jepang, bukan Indonesia, di Jepang. Karena orang Jepang itu luar biasa, kerjanya totalitas. Bahkan dulu aku pernah tahu temanku yang dari Jepang itu cerita tentang penjaga SPBU di Jepang. Dan itu luar biasa, dia bilangnya bahwa dia ngerasa seperti raja betul beli bensin di Jepang. Karena pelayannya itu totalitas sekali. Kenapa bisa totalitas sekali seperti itu? Karena dia ngerasa pekerjaannya ini, ngerasa kerjanya nggak kayak kerja. Kerja itu passion hidup. Kerja itu seperti, ya ini aku bilangnya ada ikigai. Kalau teman-teman tahu, ada buku yang lagi happening di 2 tahun kemarin, sampai tahun kemarin dan tahun ini. Judulnya Ikigai, bukunya ada di sini nih aku bawa. Kalau kalian mau cari, ada versi yang ini, ada versi yang lainnya juga ada. Ikigai ini cara itu orang Jepang untuk menemukan hidupnya gitu. Karena ikigai itu artinya kehidupan atau bisa jadi jalan hidup gitu. Nah, untuk mencari, kalau kita bilang gampangnya potensi diri atau mencari kehidupannya kita itu cocoknya ada di mana sih? Kalian bisa pakai metode ini. Metode ini metode yang menurutku paling gampang. Tapi setelah kalian pakai metode ini, ada next step-nya, yaitu meyakinkan hati. Kenapa? Karena hati itu bisa berbolak-balik. Dan harus ada konsisten. Kenapa? Karena dan butuh konsistensi tadi itu. Karena kalau kita gini, ada satu quote yang menarik dari Denzel Washington. Denzel Washington itu seorang aktor yang luar biasa di Hollywood. Dia bilang, without commitment, we will never start, but without consistency, we will never finish. Bayangkan berarti tanpa komitmen, benar, tanpa komitmen kita nggak akan bisa mulai. Tapi tanpa konsistensi, kita nggak akan pernah mencapai titik finish. Itu pentingnya konsisten. Oke, kita akan bahas ikigai dulu. Teman-teman yang lagi nyari passion diri, kalian bisa buat diagram ini, karena nanti diagram ini juga akan bisa kalian pakai di manapun, untuk siapapun. Gitu. Jadi, pertama kalian harus cari 4 dulu yang paling luar itu. What you love, apa yang kalian butuhkan. What yang dunia butuhkan, what you can be paid for, apa yang kalian lakukan dan itu bisa dibayar. Dan kemudian what you are good at, dan apa yang kalian bagus di situ. Temukan dulu 4 ini. Setelah itu, akan ada irisan-irisan baru.
what you love and what the world needs akan muncul mission, akan muncul vocation, profession, passion. Setelah muncul keempat itu, dan pas nih akan muncul satu insight baru. Oh ternyata aku itu cocoknya ini loh. Kayak sekarang kalau aku memang cocoknya, dan aku sudah menemukan ikigai diriku. Jadi aku kerja dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, malam lagi itu gak ngerasa seperti kerja. Ya seneng-seneng aja gitu. Ya biasa aja, sampai aku bilang kalau hobiku itu ya kerja. Dimanapun aku bisa kerja. Waktu liburan di mana, kita katakan waktu saya tetap bawa laptop untuk kerja. Karena kalau gak kerja liburan tuh kayak kurang komplit gitu. Itu menyenangkan. Jadi cari aja apa yang kalian sukai. Kalau kalian suka kucing, tulis aja suka kucing. Apa yang kalian bagus di situ adalah mengobati hewan gitu ya. Apa yang bisa kalian lakukan dari benar adalah menjadi dokter hewan. Apa yang dunia butuhkan adalah dunia butuh dokter hewan yang merawat hewan-hewan terlantar gitu. Dan itu akan muncul irisan-irisan baru. Ternyata sampai akhirnya kalian mengerti bahwa oh ternyata aku ini jadinya adalah dokter hewan spesialis kucing. Bicara tentang tadi ada yang tanya ya di pemateri pertama, aku juga tertarik untuk jawab. Apakah lebih baik kita bisa banyak hal, kita belajar banyak hal, atau kita akan fokus di satu hal aja gitu. Ini satu hal yang jadi pilihan teman-teman. Dalam artian aku akan ngasih gambaran. Ada waktu itu aku pernah dengar podcastnya Pak Wisnu Tama dengan, kalau nggak salah Wisnu Tama ya waktu itu, atau Pak Dahlan Iskan kita aku lupa. Pak Wisnu Tama dengan si bukan Kairil, anaknya itu si siapa ya, Tanjung juga itu, Putri Tanjung. Jadi kalau kalian pengen sukses nih, pilihannya cuma dua. Kalau kalian nggak jadi entrepreneur atau jadi spesialis. Selain itu kalian nggak akan bisa sukses dan kaya raya. Karena kita ngomongnya pengusaha ya. Waktu itu Pak Wisnu Tama juga pengusaha. Jadi bilangnya juga harus kaya raya. Kaya raya itu kan banyak, bisa kaya raya ilmu, kaya raya channel, kaya raya harta gitu. Dan beliau cuma ngasih pilihan bahwa kalian bisa pilih kalian mau jadi entrepreneur atau spesialis. Karena dua hal yang berbeda. Aku udah milih, aku ini entrepreneur. Berarti apa? Kalau jadi entrepreneur, kalian harus bisa semua hal. Kalau kalian ada bisnis, bisnis jualan kaos kaki, jangan remehin dulu, temanku ada jual kaos kaki itu 20 juta per bulan perputaran uang. Bisnis kaos kaki ya teman. Kalian nggak bisa hanya tahu cara packing kaos kaki, kan nggak gitu. Kalian harus tahu cara packingnya, barangnya dapat dari mana, channelnya mana, kemudian pemasarannya seperti apa, brandingnya seperti apa, kemudian mengelola Instagramnya, mengelola webnya. Usahawan, entrepreneur harus bisa semuanya. Semuanya. Kenapa? Karena ketika anak buah nih, karyawan kalian, itu tanya sesuatu, kalian bisa jawab semuanya. Itu tujuannya. Itulah kenapa kalian bisa milih, atau kalian mau jadi entrepreneur atau jadi spesialis. Spesialis itu, aku mau bagi kisah nih. Waktu dulu Bapak itu ada kerja di gudang garam. Di jabatannya ya cukup lumayan tinggi, akhirnya dia bisa ke gudang garam Kediri waktu itu. Di gudang garam Kediri itu aku sempat tahu. Jadi ada orang nih tua, nggak terlalu tua amat ya, kayak umur-umur udah 60 sampai 70-an. Beliau datang pakai mobil Camry. Kalian tahu mobil Camry itu Toyota Camry yang 2.500 cc itu. Harganya bahkan ada yang lebih dari 1 miliar. Beliau datang, kemudian dengan pakaian yang orang yang sudah berumur gitu, keren sekali, pakai jas, pakai apa, masuk ke satu laboratoriumnya di gudang garam. Di situ ada satu meja, ada beberapa tembakau yang sudah disediakan. Beliau tugasnya adalah hanya ambil tembakau itu, dia pakai hand glove dulu, kemudian ambil tembakau, dicium, setelah dicium ditaruh. Ada beberapa tembakau yang akhirnya dicium, ditaruh. Kemudian beliau bikin laporan. Setelah bikin laporan, beliau berikan, kemudian beliau balik ke Camry-nya, akhirnya balik pulang. Dan kalian tahu bahwa ternyata beliau itu sekali datang ke gudang garam itu, gajinya, dia dibayarnya itu satu mobil Camry. Setara satu mobil Camry. Setiap dia datang dan kerjanya cuma seperti itu. Itu berarti apa? Karena beliau spesialisnya tembakau. Spesialisnya yang tahu kualitas dari rokok di gudang garam. Itulah pentingnya kalian bisa milih, kalian mau fokus di satu hal, akhirnya kalian bisa jadi spesialis dan bayaran kalian nggak akan main-main. Dan yang merasakan manfaat dari spesialis kalian itu banyak sekali. Kalau kalian sekarang pikirkan juga bagaimana kalau kalian di dekat kampung itu ada dokter umum kan biasanya, bandingkan ketika kalian pernah ke rumah sakit Siloam Hospital di Gubeng gitu, di lantai 2 itu kan semuanya spesialis dan pasiennya banyak sekali, dan sekali satu spesialis itu berapa juta. Itulah untungnya jadi seorang spesialis. Betul-betul kalian bisa milih, kalian mau jadi entrepreneur harus bisa semuanya, belajar gak cukup 1, 2, atau 3, semuanya dipelajari, mulai dari finansial, harus literate lah orang. Kemudian atau yang kedua, kalian cukup fokus di satu hal aja, mendalam.
Kalian akan jadi sehat. Oke, bisa di next. Oke, setelah kita ngomongin ikigai, kalian udah tahu nih, akhirnya tahu potensi diri kalian, tahu caranya gimana. Oh, seperti ini. Akhirnya aku ngasih tips nih, tips and trick. Banyak sekali rencana kita itu dengan luar biasa. Seperti contoh, aku akan kayak gini, aku akan kayak gini. Kalian beritahukan ke orang-orang. Dan menurutku, dan kemarin juga aku sempat malam itu, sebelum aku bikin ini juga, ada penelitian yang ternyata masih reliable. Gitu. Ini, jangan pernah don't tell people your plan, so your result. Jangan pernah beritahu orang-orang tentang planningmu, tentang rencanamu, tentang mimpi-mimpi besarmu. Jangan pernah katakan, jangan pernah kalian utarakan ke orang-orang yang itu orang-orangnya memang tidak ada hubungannya dengan planmu. Ya kayak kalau kalian kayak biasanya kalau dulu ya aku motifnya akan pengen dilihat kayak aku itu punya plan, aku itu gak diem aja loh. Aku lebih baik kita itu kelihatan diem aja, tapi di dalam itu kayak kita kerjain sesuatu. Nah, itu ada satu penelitian waktu itu diteliti oleh seorang psikolog PhD di University of Texas. Telling your goals akan membuat motivasimu turun. Jadi ketika kamu ngomongkan motivasimu entah ke pacarmu, entah ke orang tuamu, entah ke pasanganmu, entah ke teman-temanmu, motivasimu itu akan turun setelah ngomong itu. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin goals-nya kita, dreams-nya kita kan menggebu-gebu tuh. Dan itu irrigation, apa ya? Irrigation itu kayak rasanya hati itu jantung itu berdegup kencang gitu. Terus kayak menggebu-gebu ngomongnya. Setelah itu telinga itu rasanya kayak enak sekali. Dan kenikmatan itu akhirnya akan menurunkan motivasi kita untuk melakukan aksi. Jadi lebih baik tunjukkan prosesmu itu lewat aksi aja daripada lewat kata-kata. Nggak perlu lah kita ngomongin ke orang lain, kita lagi ini, lagi itu, lagi ini, lagi itu, biarkan mereka tahu resultnya aja. Ternyata dia udah kayak gini ya. Mending di luar itu kita kelihatan nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ya nanti kita takutnya kayak kasus di mana kemarin ya, Depok atau Bekasi itu ya. Yang tetangga itu nggak ngapa-ngapain, pasti dia babinya tetap. Jadi kita nggak kayak gitu ya. Cuma memang aku pengennya teman-teman nggak perlu kita umbar prosesnya kita. Yang jelas ya cukuplah orang-orang terkasih kita aja yang tahu prosesnya kita dari aksinya kita, hasil-hasilnya kita tunjukkan. Kenapa? Karena supaya yang harusnya kalian omongkan lewat verbal ini itu kalian akan mendem sendiri dan kalian tunjukkan lewat aksi. Karena banyak sekali plan besar akhirnya runtuh karena dia ngomongkan aksinya terlebih dahulu. Dan itu betul. Dan itu buruk. Plannya diomongkan lebih dulu dan itu akhirnya buruk. Kenapa? Karena nggak lanjut nih. Jadi nggak akan lanjut. Gitu. Itu satu tips and tricks ketika kalian punya satu plan, satu mimpi, pendam aja, kalian tunjukkan lewat aksi, kemudian resultnya biar banyak orang bisa menikmati resultnya. Oke, sepertinya ini terakhir. Bisa di next lagi? Oke, kurang satu nih. Dari Cina kita belajar. Kan waktu dulu ada di Islam itu kan ada belajarlah sampai ke negeri Cina ya, tirai bambu. Kenapa kok waktu itu bilang gitu? Karena sebelum Masehi kalau kalian baca bukunya, aku lupa namanya. Siapa ya? Lupa namanya. Nanti kalau aku ingat ya. Jadi dari dulu Cina itu udah bikin jalur sutra. Jalur sutra itu berarti jalur perdagangan dari Cina ke seluruh dunia. Jadi ada jalur sutranya sendiri. Bayangkan itu sebelum Masehi. Bisa jadi itu berapa ratus atau berapa ribu tahun sebelum Masehi mereka sudah bikin satu jalur perdagangan. Itulah kenapa Cina sampai sekarang itu luar biasa. Kalau kita ingat dulu waktu aku SMP nih, dulu sempat marak tuh HP Cina. Dulu HP itu yang paling marak itu Nokia, yang paling keren sekali. Dulu Nokia itu masih harga 1, berapa juta untuk HP yang cuma bisa aksesnya di webtrick, internetnya cuma di 2G gitu, GPRS gitu. Jadi emang sangat-sangat terbatas. Kemudian muncul HP Cina. Waktu BBM BlackBerry muncul, HP Cina itu bikin tombol QWERTY gitu. Dan itu harganya murah sekali HP Cina karena memang dulu perusahaan ya. Jadi Cina dulu itu semuanya diimitasi. Printer apapun yang dibikin oleh Barat masuk ke Cina diimitasi. Betul-betul diimitasi dan kualitasnya buruk. Bahkan dulu aku sempat nih beli pensil di koperasi sekolahku, itu made in Cina. Pensil HB itu made in Cina. Wah, itu luar biasa. Kayak Cina itu bisa sampai masuk ke SD, ke NIMI. Karena negaranya di sana sekali. Ini mereka bisa. Nah, dari dulu Cina itu imitating, mengimitasi. Kalau kita sekarang masih tahu ada istilah ATM ya, amati tiru modifikasi. Kalau Cina enggak, amati tiru, ya itu udah, ya amati tiru plek lah, amati tiru sesuai aslinya lah. Jadi amati dan tiru doang, nggak pakai dimodifikasi, nggak pakai apa-apa. Nah, akhirnya dulu Cina menjadi imitating country. Tapi setelah beberapa tahun, akhirnya kita lihat nih sekarang produk Cina mana yang jelek. Hampir nggak ada produk Cina yang jelek ya, pasti ya ada banyak ya, yang lain-lain ada cukup banyak yang memang
jelek-jelek, tapi banyak sekali produk dari Cina yang bagus. Kalau kalian ke S Hardware nih atau Informa, ada produk namanya Crispo, kalian beli tuh, kalian lihat S Hardware itu miliknya orang Indonesia. Tapi kalian lihat semua barangnya ada di Crispo, hampir gak ada made in Indonesia, semuanya made in China. Semuanya made in China dan keren-keren. Aku bahkan pernah beli rak itu, rak yang menurutku Indonesia juga bisa bikin, Mas Pion pun bisa bikin, tapi nggak bisa masuk ke S Hardware gitu. Dan itu harganya 400.000 hanya untuk rak. Wah, itu luar biasa. Akhirnya seperti sekarang ada HP Xiaomi, ada mobil juga, ada Huawei. Mereka bisa diremehkan. Kualitasnya itulah kenapa akhirnya kemudian kemarin PISA itu satu lembaga untuk mengukur seberapa literat sebuah bangsa. Literat itu banyak, literasi numerasi, ada literasi baca, ada numerasi, ada literasi finansial. Indonesia itu urutan 6 terbawah. Kalian bisa bayangin, 6 terbawah. Jelek sekali literasinya Indonesia itu. Aku bisa kasih tahu kalian bahwa berapa banyak dari teman-teman yang hari ini sudah baca buku. Baca buku ya, buku bacaan. Kalau Al-Quran memang harus kita baca pertama kali, atau kitab suci teman-teman itu juga dibaca pertama kali. Tapi buku nih, wawasan. Atau teman-teman yang ada yang sudah baca berita hari ini, akan sedikit sekali angkanya. Berapa persen dari teman-teman yang ada di sini sudah baca buku hari ini. Sementara Cina itu menduduki peringkat paling atas. Bukan Jerman, bukan Britain, bukan lagi Amerika. Tapi China itu nomor 1 urutan PISA di dunia. Itu luar biasa, keren sekali. Jadi akhirnya kita bisa belajar banyak dari Cina. Kita bisa belajar dari kita itu gigih. Gigih itu nomor pertama. Kalau dalam pelatihan-pelatihan itu biasanya grit or persistence. Ini dari dulu sekali banyak dirusak oleh banyak kali bangsa ya Cina supaya tak berkembang, karena jalur perdagangannya Cina itu luar biasa. Tapi akhirnya kita bisa lihat bahwa dia itu persistennya luar biasa. Kalau kita modelkan Cina itu seorang manusia gitu ya, luar biasa, itu orang yang luar biasa. Dan kita harus belajar kegigihan itu. Kita harus belajar kegigihan itu, kita harus belajar persisten, how to be a persistent people. Kita harus belajar itu dari sini. Kita gak usah malu untuk belajar, karena juga gini, Pak Dahlan Iskan yang punya Jawa Post itu, dia juga pernah bilang kalau ketika dia ke China, dia tahu betul bagaimana ternyata satu orang China di negaranya sana, itu produktivitasnya bisa sama kayak 5 orang Indonesia. Kalian bisa bayangkan seberapa bekerjanya orang Cina di sana. Dan itu luar biasa, dan itu harus kita contoh. Kita nggak boleh kalah dong dalam hal produktivitas dan literasi gitu. Karena baca buku itu luar biasa. Paling nggak kita bisa beda loh baca artikel dan baca buku itu. Baca artikel itu sekali aja hilang, tapi baca buku itu kalian akan membekas sekali. Dan kegigihan itu nanti kalian juga aku kasih saran bacaan. Ada bukunya Ernest Hemingway, judulnya Lelaki Tua dan Laut. Kalian bisa baca buku itu belajar satu kegigihan yang luar biasa. Dan itu dia juga memenangkan banyak sekali penghargaan apa itu seni sastra. Itu cerpen kok, cerita yang bisa kalian baca sekali duduk itu bisa selesai. Oke, sepertinya kayaknya kita udah di akhir nih. Bisa dikebawain. Oke, thank you teman-teman yang sudah ngikutin. Aku nyampaikan itu aja. Barangkali ada yang kalian masih bingung kan, kalian bisa tanya di sini. Ya, tentu dipandu sama teman moderator. Tapi aku juga mau kasih tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu kita catat. Satu, kita harus kenali potensi dirinya kita. Pahami bahwa diri kita berbeda, sangat berbeda dari orang lain. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, maka kita sama aja kayak menghina diri kita. Gitu. Bolehlah orang lain kita buat jadiin bukan tolak ukur ya, tolak ukur juga rasanya kayak berlebihan gitu. Tapi kita bisa memicu gitu. Oh, orang lain jadi sana nih, aku juga harus di sini nih sekarang. Kemudian setelah kenali potensi diri, grit, persisten, konsistensi dijaga. Oke, sepertinya itu dulu untuk hari ini. Kita akan bahas lagi di pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa lontarkan. Lalu kembalikan ke moderator, silakan dibuka sesi tanya jawabnya kalau ada waktunya. Silakan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih untuk Kak Adi penyampaian materinya. Saya tertarik ketika kakak itu tadi bilang Ikigai. Saya pernah baca buku Ikigai itu, dan dari buku itu saya baru sadar, oh ternyata saya memang harus menentukan tujuan hidup saya gitu. Terus akhirnya dari situ saya belajar untuk mulai menentukan apa yang ingin saya capai. Benar sih, ketika kita ingin membuat sesuatu tujuan dan kita mau membreakdown ya, kayak seakan-akan itu Allah itu memudahkan jalan kita ke sana lah intinya kayak gitu. Nah, makanya kenapa sangat penting kita tuh tahu potensi diri kita sekali lagi ya teman-teman.
Kalau teman-teman sekarang masih suka rebahan, masih suka ikut kanan kiri, suka ikut temen, bahkan ajakan temen nggak bisa nolak. Kayaknya pembincangan kita pagi hari ini tuh sangat cocok untuk kalian. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk teman-teman. Oh, Masya Allah, langsung banyak sekali. Oke, tadi ada satu pertanyaan Kak yang masih belum terjawab oleh pemateri pertama. Nah, ini saya bacakan untuk Kak Adi ya. Jadi ini Kak, ada pertanyaan, bentar, dari namanya Intan Farihatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya Intan Farihatul Masruroh, jurusan BKI UINSA semester 2. Maaf karena ada kendala jadi via chat. Saya memiliki permasalahan kurang percaya diri dalam menyampaikan sesuatu, padahal saya sudah berusaha melawan hal tersebut. Namun, saya juga sadar bahwa hal itu bisa menghambat kesuksesan saya. Mengapa hal itu bisa terjadi pada saya? Gitu. Oke, Kak, silakan dijawab. Jadi Intan ya? Intan. Oke. Kalau ada yang punya nih, rasanya kayak, aku tuh udah tahu, udah paham kalau aku tuh nggak percaya diri. Itu bagus, karena satu, step ketika kita menghadapi masalah, itu step paling pertama adalah kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Itu step paling pertama. Jadi kita harus cari tahu dulu apa yang kita nggak tahu, seberapa susahnya proses itu. Dan kalau emang tadi Intan, kalau nggak salah namanya, Intan sudah tahu bahwa problemnya adalah kurang percaya diri. Itu bagus, kamu udah di step 2. Kamu tahu apa yang kamu nggak tahu. Akhirnya, dan kamu juga sudah sadar ternyata memang rasa nggak percaya diri itu buruk buat karir, buruk buat apa gitu. Dan itu memang harus ada treatmentnya untuk supaya kita bisa percaya diri. Ada treatmentnya. Dan treatment itu kamu bisa ada 2 ya. Orang itu kan sekali lagi kita nggak bisa ukur bajuku dengan baju orang lain. Itu nggak bisa. Jadi aku ngasih 2 alternatif. Satu, kalau kamu tipe yang sepertinya kamu itu bisa nyelesain masalah itu sendiri. Gitu ya. Biasanya ada kan orang itu yang aku bisa problem solving sendiri nih. Kemampuan problem solvingmu udah cukup oke. Kamu bisa treatment dirimu sendiri untuk yang pertama. Problem dari ketidakpercayaan diri adalah ketika kamu kurang mengerti apa yang akan kamu bawakan atau akan kamu lakukan. Jadi aku ngasih tahu betul. Aku ingat dulu ada temanku juga yang nggak percaya diri. Dia seorang, kalau sekarang kita bilang ada ekstrovert, ada introvert, dia seorang introvert. Ketika dia nggak paham sama materinya, nggak paham sama judul skripsinya atau nggak paham sama ininya, maka yang terjadi adalah sebentar ya. Jadi yang terjadi sama dirinya adalah ketidakpercayaan diri. Jadi betul, ketika kita nggak paham sama sekali atau nggak paham hal tentang apa yang mau kita bawakan, kita akan jadi nggak percaya diri. Itu harus kita dikris, akarnya itu harus kita dikris. Jadi kita harus paham betul, harus paham dan betul, paham betul apa yang akan kita lakukan. Kamu harus tahu dulu, oke, ini mau ke sini dulu. Percaya diri itu kan artinya percaya akan kemampuan diri sendiri. Kalau kemampuan diri sendirinya kamu ada kurang matang, maka jangan show up ya. Maka harus betul, pertama kali yang harus dilakukan adalah kamu harus breakdown dulu materi ini atau dream ini atau langkah ini. Itu tepat. Oke, kamu harus mengerti semua yang masih. Ketika kamu ditanya oleh orang, hanya ingin kamu sampai saja. Tinggal butuh satu dorongan kecil lagi untuk kamu berani ngomongkan itu. Dan betul, waktu dulu aku ikut pelatihan di Bandung di IPU, ada satu hal yang luar biasa betul. Break our limit. Karena limit manusia itu, limit psikisnya kita, bukan limit fisik ya, limit psikisnya kita itu yang membuat itu ya kita sendiri. Jadi dengan limit fisik ya, limit fisik itu bisa bawaan lahir, bisa bawaan apa. Bahkan orang-orang yang limit fisiknya itu bisa berkontes di Olimpiade di level dunia. Dengan apa? Dengan modal apa? Dengan modal kekuatan psikisnya juga. Kekuatan psikisnya luar biasa gede. Nah, kalau kalian masih merasa nggak punya kekuatan psikis, itu kan masalah itu harus betul diselesaikan. Yang pertama, kalau kalian bisa problem solving sendiri, kalian bisa breakdown materinya, kalian bisa breakdown tujuan hidupnya kalian dulu, breakdown semengerti mungkin kalian. Terus banyak sekali self talk ya. Self talk itu penting, kayak ngomong sama diri sendiri. Contoh, ini aku belajar dari Pak Tung Jasmuar. Pak Tung Waringin, kalau kalian tahu, beliau adalah seorang motivator luar biasa di bidang bisnis. Dia sangat-sangat positif. Melalui apa? Yang pertama, setiap bangun pagi, usahakan semua hal di hari itu selesai di pagi hari. Usahakan betul. Jadi Pak Tung Jasmuar itu, ketika pagi, dia akan self-talk dulu kalau dirinya sendiri. Dia bangun pagi itu langsung ngomong, oke, luar biasa hari ini. Jadi dia
baru bangun, mata baru melek, dia kan bilang, oke hari ini hari ini, oke kuat. Jadi bilang tuh step dulu ke diri sendiri. Setelah itu kemudian ada beribadah, berolahraga, di psikologis. Dulu waktu aku pernah ikut satu kajian di psikologi tentang psikologi cakap. Jadi psikologi itu nggak cuma psikologi, ada psikologi itu ada parapsikologi. Kayak ada normal, ada paranormal kan. Paranormal itu biasanya buat dukun dan lain-lain paranormal. Di atas normal. Sama kayak parapsikologi itu di atas psikologi. Jadi teman-teman yang meneliti psikologi, parapsikologi itu dia bilang kalau ternyata olahraga itu begitu. Nah bisa juga improve diri dulu. Improve diri itu penting loh. Jadi mulai jaga makanannya. Kalau kalian masih suka jajan gitu ya, suka jajan juga makan Indomie atau apa yang kurang-kurang sehat gitu, itu juga perlu diperbaiki gitu. Supaya apa? Supaya diri ini percaya dulu bahwa diri ini punya sesuatu yang lebih. Itu kalau kalian punya satu percaya diri, satu kemampuan problem sendiri untuk solving satu hal, percaya diri. Tapi kalau kalian punya problem solving yang baik, maka ini sebenarnya problem solvingnya lingkupi diri kalian dengan lingkungan atau orang-orang yang mendukung. Ini ajarannya Islam juga ada, di Kristiani juga ada. Kalau kalian ingin wangi ya bergaulnya sama orang jual parfum. Karena itu betul. Dulu sebenarnya pernah bergaul sama teman-teman preman. Betul ini aku lihat ta'ala nih. Aku punya 3 tuh temanku preman 3 orang. Aku niatnya membantu mereka untuk lebih baik. Malah aku yang jadi seperti mereka. Betul ini. Dan apakah itu itu nggak baik untuk bergaul dengan orang-orang yang buruk? Bukan sebenarnya nggak baik. Tapi kalau kalian di fase ini kalian sangat-sangat butuh orang yang meng-up diri kalian, maka kalau ingin percaya diri ya lingkupi diri kalian untuk yang percaya diri. Halo, ini kecil. Halo. Iya Kak, agak mengecil. Oh iya. Masih terdengar tapi agak mengecil. Halo. Masih kurang ya? Masih nggak jelas ya? Kurang jelas sedikit Kak. Waduh, ini kayaknya mikrofonnya nih. Oke. Nah itu agak. Oke ya? Agak oke ya? Agak oke. Oke, jadi aku lanjutin dulu. Jadi kalau memang nanti kalian nggak punya problem solving yang baik, maka lingkupi diri kalian dengan orang-orang yang ingin kalian jadi seperti itu. Kalau kalian ingin yang positif, lingkupi diri kalian dengan orang yang positif. Ya harus cari dong. Kita nggak akan ditemukan, kita harus cari. Kita gabung komunitas ini, komunitas itu baik. Kita nggak selamanya, contoh nih, kalian nggak tertarik sama hewan, tapi kalian ingin di dalam komunitas hewan itu orang-orang positif semua. Kalian gabung itu bukan untuk sayang hewannya, tapi kalian untuk melingkupi diri kalian dengan energi-energi yang positif. Itu bagus. Break the limit now. Kalau kalian ingin berubah dan melingkupi diri kalian yang baik-baik gitu ya cari lingkungan yang baik. Kalian nggak akan pernah ditemukan. Jangan berharap untuk ditemukan, tapi cari. Betul-betul itu nanti kalau memang kamu merasa program kurang baik nih di bidang ini, ya kalian harus cari orang untuk membantu kalian, untuk melift up kalian. Itu 2 cara yang menurutku bisa kalian terapkan untuk meningkatkan kendali diri kalian. Itu Umi, bisa dilanjut nih kalau yang ada next question. Oke Kak, ada lagi pertanyaan dari Kak Kak Diah Nurmaya. Untuk Kak Diah Nurmaya silakan open mic Kak. Iya, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Adi. Pertanyaannya, selama pandemi ini kan yang saya rasakan itu saya hanya berdiam diri di rumah, melakukan aktivitas di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan secara daring. Nah, itu membuat saya merasa kurang percaya diri kalau ketika ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kemudian cara mengatasinya itu seperti apa? Terus kemudian saya mau tanya lagi, selama pandemi ini juga kan saya sering main sosmed, melihat konten-konten sosmed yang menarik, dan itu merasa paling buruk dari mereka. Nah, karena apa? Karena saya itu tidak bisa seperti apa yang mereka bikin yang menarik sesuai bakat masing-masing. Nah, saya itu tidak bisa menemukan passion saya itu seperti apa selama pandemi ini. Terima kasih, Pak. Ya, aku boleh tanya dulu nih, kamu
sekarang lagi kuliah atau ada kesibukan lain? Halo dia. Oke. Iya, gimana Pak? Tidak kedengaran. Sekarang lagi kuliah atau ada kesibukan lain nih? Sekarang masih kuliah. Semester berapa dia? Dia semester berapa? Saya masih semester 2, Pak. Oke. Dia, kalau kamu semester 2, I think berarti umurmu itu berapa ya? 19, 20 mungkin ya? 20 ya? Oke. Iya. Umur 20 tahun, 19, 20 tahun, itu masa yang rumit dia. Kalau dulu pernah dibilang di psikologi perkembangan, ini tuh fase badai dia. Fase badai, betul-betul fase badai yang kamu akan kalut sekali. Kalau orang-orang biasa tuh kalut sekali, kayak rasanya kayak, aku gak berguna sekali ya, aku rasanya kok gini banget ya hidupku ya, kayak gak ngapa-ngapain, gini banyak lah. Itu memang di fase ini dia. Nah, aku pengen kamu nyadari dulu bahwa memang seperti ini fasenya. Pandemi apakah itu berimpact ke sebagian kecil orang? Enggak dia, semuanya terimpact. Bahkan banyak sekali ya, kenapa kok akhirnya banyak sekali konten kreator bertebaran gitu? Ya gara-gara efeknya pandemi ini dia. Oke, ada satu hal yang menarik dia katakan gimana caranya akhirnya bisa keluar, stand out di luar tanpa harus ngerasa kayak, wih aku ini buruk banget, nggak ngerasa itu dulu. Aku boleh tanya satu hal lagi nggak? Kamu yang paling rasanya kamu belum nemu passionmu nih sekarang nih, tapi kan tadi aku udah kasih caranya. Kira-kira kamu paling cocok nih sekarang nih, atau yang paling kamu suka itu apa dong? Yang saya sukai biasanya sering scroll di TikTok. Ada tujuan ingin jadi konten kreator TikTok gitu? Yang saya inginkan itu saya menemukan bakat saya tuh apa gitu supaya bisa saya kembangkan. Oke. Yang pertama dia, untuk cari bakat itu kamu tarik dulu ya ke belakang. Aku minta tolong kamu tarik dulu ke belakang. Kira-kira kamu tuh banyak prestasinya di mana? Prestasi itu nggak harus jadi number one, enggak kok. Prestasi itu bisa jadi kayak, sebelumnya aku nggak pernah bisa ini, tapi akhirnya bisa ini dan hasilnya juga bagus nih. Nah itu juga termasuk prestasi. Coba kamu ke belakang ditarik nih, apakah kamu andainya menulis karya sastra, menulis ini, atau apa. Aku pengen kamu tarik dulu ke belakang, cari hal yang paling detail, sedetil-detilnya aja, cari aja dulu. Nanti kamu akan bisa tahu tuh, soalnya gini, semua orang itu dia punya satu pola di hidupnya. Nanti kamu lihat aja sesuatu yang berulang di hidupmu. Oh ternyata aku ini bisa, karena gini dia, banyak sekali sekarang itu peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan oleh milenial. Milenial itu kekuatannya kuat sekali, apalagi kalau bikin startup atau bikin usaha, wah itu kuat sekali. Kamu bisa mulai yang kecil dulu. Contoh, ada temanku tuh mulai jualan case handphone itu loh ya. Case handphone itu harganya berapa sih? Murah sekali. Tapi lakunya banyak sekali. Akhirnya dia ngerti, oh ini ya harus aku lakukan. Yang jelas dia, yang pertama, sosmed itu karena ini penelitianku dulu ya. Penelitianku dulu itu kecanduan smartphone. Aku minta kamu batasi penggunaan itu dulu. Batasi konten yang kamu lihat, batasi juga contoh ini. Akan susah dia di awal. Kamu tahu apa yang kamu suka itu akan susah. Tapi kamu lihat aja contoh nih, awal nih, kamu suka, ternyata aku suka video makanan ternyata. Kamu lihat aja dulu video makanan, sampai kamu lihat ada satu peluang. Peluang itu dia carinya kayak retakan di tembok itu. Kecil sekali. Kayak biasanya kayak sehelai rambut gitu. Tapi dengan ketelitianmu itu, kamu akan bisa cari peluang-peluang mana yang bisa kamu masuki jadi usaha, jadi kegiatan, jadi suatu hal. Ini memang awalnya dia, kamu cari dulu apa yang kamu suka dulu tuh. Contoh kamu suka scroll di TikTok gitu ya, itu bisa jadi loh scroll di TikTok gitu. Kamu bisa jadi konten kreator TikTok. Bisa banget. Temenku ada di Sidoarjo itu ada konten kreator TikTok dan itu luar biasa banyak sekali hasilnya. Dari iklan mana-mana itu banyak sekali. Dan sekali lagi dia, kamu ngerasa buruk di sekarang ini, itu sesuatu yang normal. I think. Tapi kamu spesial nih. Kenapa kok kamu spesial? Kamu sudah tahu dulu. Oke, aku tahu kalau aku ngerasa aku kurang bagus nih di sini. Maka pahami dulu sekarang. Kamu itu different. You are different. Kamu berbeda. Kamu cari sendiri nanti. Oke, aku di sini. Semester 2 itu masih lama lagi dia. Masih ada waktu untuk kamu reach your dream and make it happen. Kamu betul-betul punya masa yang kelebihanmu sekarang adalah masa yang itu harus kamu jadikan momentum. Kamu nggak perlu kok, menurutku nggak perlu untuk nggak percaya diri. Kenapa? Dengan gini, dengan satu hal, dengan kamu datang hari ini di meeting ini, itu satu step yang
berarti ada keinginan untuk berubah, dan niatan itu nggak cuma kamu pendam tapi kamu wujudkan. Nah, niatan yang kamu wujudkan ini skillmu. Sekali lagi ya, aku pengen kamu pahami juga nih, knowledge and skill is different. Knowledge adalah sampai kamu tahu, oh gini tak, tapi skill adalah yang harus kamu latih. Skill itu harus dilatih supaya apa? Contoh gini, kamu tahu tuh teorinya renang itu, oke, renang itu masuk ke dalam, kakinya nanti diginiin, tangannya diginiin. Tapi kalau kamu hanya tahu knowledge-nya, kamu masuk ke kolam renang, tenggelam kamu. Untuk itu, setelah kamu tahu knowledge-nya, kamu praktek, kamu latih skillmu supaya kamu bisa jalan nanti. Yang jelas pertama kali dia, aku minta tolong kamu untuk cari apa yang kamu suka. Dalam bulan-bulan ini aja, mumpung masih di rumah aja gitu kan, tulis aja, kurangi dulu rebahannya, perbanyak jalan kakinya. Kenapa Pak, aku minta tolong kamu banyakin jalan kakinya? Karena jalan kaki itu bisa refreshing otak, olahraganya ditambah lagi, kemudian kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh kamu ingin menulis, tulis aja, terus kamu dengerin podcast, itu salah satu trik supaya nanti kamu bisa nemuin apa yang kamu suka, apa yang jadi bakatmu, dan ada peluang di dalamnya. Itu ya dia. Iya Pak, terima kasih atas masukannya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Kak. Lanjutnya ada, kita masih punya beberapa menit lagi. Nanti kita sampai jam 10.30 ya Kak. Ini ada dari Kak Muhammad Habibullah. Silahkan Kak untuk open mic. Selamat pagi, Kak Adi. Gini, materinya itu sangat bagus sekali. Cuma saya ada pertanyaan buat kakak. Jadi seperti ini, ketika kita sudah menemukan potensi dalam diri kita, terus kita itu mau melakukan kegiatan yang mendukung potensi kita itu untuk berkembang. Tapi kita itu terkadang itu mempunyai pikiran itu yang negatif. Seumpama saya melakukan ini nanti seperti ini, bahasanya seperti ini. Nah, bagaimana cara yang efektif menurut Kak Adi itu untuk menghilangkan rasa pikiran negatif itu? Pertanyaan yang tentu di sini aku jadi perusahaan nanti untuk apa? Kita melakukan sesuatu nih, ketika kita rapat atau apa gitu, kita melakukan sesuatu, kita sudah tahu nih, oke, resikonya A, B, C, D, E, sehingga kalau kita resikonya ada E, maka di rapat itu kita akan buat plan itu sampai F, kayak gitu. Itu kalau dalam sebuah perusahaan. Jadi ada namanya manajemen resiko. Gampangnya seperti itu. Jadi sebelum memulai, preparation itu perlu. Seperti dulu katanya si Abraham Lincoln atau Washington ya, dia bilang gini, kalau aku diberi waktu 6 jam untuk memotong sebuah pohon, maka 1 jam pertama yang aku lakukan adalah mengasah pisaunya. Bayangkan, daripada kita gak asah pisaunya dulu dan kita habiskan waktu 6 jam untuk memotong sebuah pohon, maka maka yang pertama kali adalah dia manajemen resiko dulu. Oke, ininya kurang runcing, kemudian nanti ininya kurang tajam, kalau aku potong ini nanti gak akan selesai. Maka adalah menajamkan pisaunya. 1 jam pertama mengasah pisaunya, jadi akan lebih cepat. Sama kayak ini, kalau kita sudah punya dream, aku menurutku kamu orang yang luar biasa karena sudah punya dream, sudah punya plan, sudah punya ini itu, tambahi satu lagi kegiatan yang namanya manajemen resiko. Ambil waktu untuk kamu tahu, jangan ragu-ragu untuk menuliskan resiko terburuk dari planmu. Gak usah ragu-ragu. Contoh, kamu pengen bikin usaha kafe gitu ya. Manajemen resiko terburuknya adalah kafemu nggak laku. Tulis aja dulu. Sehingga ketika kamu tahu nih ada resiko yang seperti ini, di sebelahnya kamu tulis tuh manajemen solusinya gimana. Kalau nggak rame gara-gara contoh, oke, kafeku nanti bisa jadi nggak rame karena kurang brandingnya. Solusinya adalah cari pakar branding. Jadi ketika ada resiko, di situ harus kamu tuliskan solusinya. Ketika kamu jalan tuh, ketika kamu udah jalan dengan plan, oke, ini waktunya berjalan, waktunya start untuk plan ini. Bismillah dulu ya. Jadi ini penting nih, bismillah nih buat yang muslim-muslim. Kenapa bismillah penting? Karena katanya bapakku, apapun yang dimulai dengan bismillah, nggak akan pernah berhenti di tengah-tengah. Dan itu aku yakin betul. Kamu mulai bismillah dulu, matangkan hati, matangkan prasangka. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu bersama prasangka hambanya kan. Ketika prasangka kamu udah baik betul, kamu jalani. Ketika resiko A muncul tuh, solusi A kamu munculkan. Ketika resiko B muncul lagi, solusi B kamu munculkan. Sampai ketika resiko itu kamu udah lihat. Jadi kita jadi orang itu akan dipaksa untuk awal untuk jadi orang yang visioner. Kalau bilangnya dipaksa kayak terlalu ya. Kayak kita dengan sukarela untuk jadi orang yang visioner.
lihat ke depan, tujuannya ini, resikonya ini, solusinya ini. Oke, sukses. Bilangnya nanti itu ke diri sendiri. Jadi memang awal planning itu penting untuk sebelum memulai. Kenapa planning itu penting? Tadi kamu akan bisa tahu resiko-resikonya. Kamu akan tahu ada batu besar yang mengganjal, Anda tahu batu kerikil yang akan menggelincirkan, kamu akan bisa lihat. Tapi ketika itu terjadi, kamu sudah bisa bangkit. Gagal 1 kali, bangkit 2 kali. Gagal sampai 7 kali, bangkitnya ke 8 kali. Jadi betul-betul banyak sekali yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia. Apakah susah? Susah 1, 2, 3 tahun nggak apa-apa. Tapi nanti setelah 3 tahun sampai kita tua, kita udah bahagia. Itu dulu Hatibullah ya. Halo Hatibullah. Oke, halo gimana Kak yang bertanya? Hilang. Oke. Intinya teman-teman kalau kita sebagai seorang muslim bisa mulai dengan bismillah. Kalau kita semuanya non-muslim, kita harus yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa semuanya akan dipermudah. Oke. Ini Kak, apa namanya? Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi yang tadi sudah menunggu cukup lama ternyata. Dari Kak Sinta Fadilah, silakan Kak untuk open mic. Assalamualaikum Kak, apakah terdengar? Terdengar, jelas. Terdengar sangat bagus Kak. Terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan saya. Bagaimana cara agar kita itu tidak terjebak di zona nyaman Kak, sedangkan potensi diri kita itu perlu digali terus dan bahkan harus keluar dari zona nyaman. Terima kasih Kak. Jadi ingat lagunya Verti 20 ya kita ya. Luar biasa Verti 20 dulu. Oke, zona nyaman Fadila ya tadi. Oke, zona nyaman itu gini. Dulu ini jadi perdebatan di kelasku dulu. Apakah manusia itu harus keluar dari zona nyaman? Jadi ada perdebatan tuh, ada yang bilang ya atau enggak. Tapi kemudian kami sepakat tuh. Daripada kita keluar dari zona nyaman, maka kita perluas zona nyamannya kita. Jadi kita perluas tuh zona nyamannya kita. Sehingga apa? Sehingga kita ketika kita melakukan sesuatu tuh, yang awalnya di luar zona nyamannya kita, karena akhirnya kita perluas zona nyamannya kita, tercover tuh hal-hal itu. Jadi kita ngelakuin sesuatu tuh juga dengan nyaman. Memang kalau kita pakai apa itu dengan keluar dari zona nyaman dengan sebuah patokan gitu ya Fadila, itu harus sekali. Mulai hari ini, mulai nanti setelah ini aku selesai ngomong, kamu langsung keluar dari zona nyaman. Kenapa? Contoh nih, caranya gimana keluar dari zona nyaman? Maka lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan. Contoh, kamu belum pernah mengawali ngobrol dengan orang. Awali berarti. Contoh hari ini kamu udah tanya. Menurutku, Fadila, dari hari ini kamu bertanya, kamu udah one step closer untuk keluar dari zona nyaman. Karena bertanya itu susah, Fadila. Susah sekali. Apalagi di meeting yang kayak gini nih. Apalagi yang harus open mic, open apa itu, kamera gitu, itu susah sekali. Dan aku juga hargai Fadila, kamu udah berani untuk coba terus dan terlebih pertanyaanmu hari ini bagaimana cara keluar dari zona nyaman, maka just do it, lakuin dengan hal terkecil dulu. Supaya apa? Supaya diri ini gak kaget dong. Tapi kamu harus yakin terus menerus dan kamu harus tracking tuh. Oke, hari ini aku udah berani ngajak mamaku ngobrol duluan. Contoh nih ada masalah keluarga biasanya kurang rukun gitu ya. Oke, hari ini aku udah say thank you to mamaku, say thank you to ayahku. Oke, hari ini aku udah nggak main HP yang nggak berguna. Hal-hal kecil seperti itu Fadila, itu yang mengawali kamu untuk jadi pribadi yang bisa keluar dari zona nyaman. Awali dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Contoh, menyapa orang yang sebelumnya belum pernah kamu sapa. Kemudian memaafkan orang yang sebelumnya kamu ada dendam di dia. Berani memaafkan itu kan keluar dari zona nyaman yang luar biasa. Hal-hal kecil itu, setelah kamu kerjakan hal-hal kecil itu, kamu akan terbiasa untuk keluar dari zona nyaman. Kamu bisa kemanapun dan tetap bisa kembali ke zona nyaman. Nah, nanti baru tuh kamu bisa mikir tentang usaha, tentang potensi diri, tentang passion. Oke, passion ini susah sekali. Aku gak berani ya. Tapi nanti setelah kamu terbiasa dengan melakukan hal yang di luar zona nyamanmu, kamu akan terbiasa tuh menghadapi hal-hal besar yang mana itu juga ada di luar zona nyaman. Nanti akan terbiasa. Intuisi itu kan dibangunnya atas dasar pengalaman dan pengetahuan, Fadila. Pengetahuanmu sudah oke, tambahi lagi pengalaman supaya kamu nanti intuisi tentang keluar dari zona nyamannya muncul. So kamu nanti akan jadi pribadi yang lebih baik, Fadila. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Adi. Oke guys, jadi
Untuk peserta, saya mohon maaf sekali karena antusias kalian sangat luar biasa dan ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, entah itu dari kolom komentar atau ketika kalian raise hand karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf sekali, mungkin nanti bisa kapan-kapan kita lanjut lagi. Jika ingin, oh ya, ini Kak, mohon izin untuk Kak Ahmad, boleh saya bagikan kontak personnya Kakak? Boleh? Oh, boleh. Oke. Nah, ini teman-teman ada bonus buat kalian. Ini kalau ada yang ingin merasa penasaran banget gimana sih Kak Adi ini bisa jadi direktur di tempat yang berbeda, terus kemudian kayaknya beliau itu sangat sangat luar biasa sekali lah gitu. Kalau punya pertanyaan lebih lanjut, ini bisa dicatat kontak personnya beliau di nomor WhatsApp 0822 kemudian 4521 2137. Oke, saya ulangi lagi 0822 4521 2137. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Adi untuk materinya hari ini. Semoga materi hari ini bisa benar-benar kita terapkan. Buat kalian yang masih semester awal atau udah kerja atau semester akhir, kata negatif thinking itu nggak akan pernah habis dan nyinyiran tetangga itu nggak akan pernah habis. Jadi tetap semangat, fokus aja ke apa yang ingin kalian kembangkan. Kalau kalian ragu, cari lingkungan yang bisa menguatkan kalian, atau jangan lupa kata Bu Mer itu syukuri apa yang udah kalian dapat sekarang. Nah, itu penting banget. Kalau kalian nggak mau bersyukur akan hal kecil, maka negatif thinking itu akan muncul terus. Oke, sekian diskusi pagi inspiratif webinar kali ini. Semoga bisa membawa kalian untuk menemukan potensi diri kalian. Semoga yang fresh graduate segera mendapatkan pekerjaan, yang di semester akhir semangat untuk mengejar proposal dan lain-lainnya, yang semester awal jangan kalah dengan yang semester akhir, kejar terus mimpi kalian. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sangat antusias. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC kita, Mbak Yasinta. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan ketua pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Jadi kami himbau untuk teman-teman peserta webinar pagi inspiratif dimohon untuk meng-on-kan kamera masing-masing. Silakan. Baik, untuk sesi pertama kita hitung bersama-sama. Sebentar Kak, ini nanti ada 5 kali sesi ya, karena ini ada 5 slide. Oke, ini yang pertama. Baik Kak Umir, sudah bisa dimulai sesi pertama? Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya? Oke, next Kak. Oke, lagi ya. Iya, senyum ya Kak. 1, 2, 3. Oke, sesi selanjutnya, ketiga. Oke, langsung. 1, 2, 3. Oke, sebentar Kak. Oke, hitung ulang Kak. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, lanjut Kak, sesi keempat. Lagi Kak Umir? Ya, ini yang sesi keempat. Oke. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Oke, terakhir. Lagi ya. Sudah siap-siap kayaknya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Umir. Jadi baik, selanjutnya adalah acara terakhir, yakni penutup. Di sini saya Yasinta Romal Fauzia sebagai Master of Ceremony pada acara webinar pagi hari ini memohon maaf atas salah kata, ucapan, dan penyampaian. Harapan kami semoga kita bisa dipertemukan kembali di acara-acara selanjutnya dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.